Ledakan. Sedikit kewarasan terakhir putra Dewa Klan Malam telah musnah oleh ikan kayu besar di tangan Sensiu. Sosoknya membeku di udara, masih dalam posisi sedang berlari ke depan. Setelah beberapa lama, dia jatuh ke jurang dengan suara gemuruh. Saat terjatuh, dia bisa merasakan kekuatan waktu yang melonjak di tubuhnya tiba-tiba meletus. Para kultivator Liga Fengtian yang menonton dari jauh bahkan bisa merasakan lokasi wujud aslinya. Aliran waktu berbeda dari tempat lain. Aura anak Dewa Klan Malam menjadi semakin menakutkan dengan kecepatan kilat. Dia merobek kehampaan dengan auranya sendiri. Ketika auranya meluas hingga ekstrim, dia tiba-tiba jatuh, dan rasa sedih muncul. Itu adalah semacam kekuatan penuaan. Klik, klik, klik. Saat ia terjatuh, tubuhnya mulai hancur berkeping-keping, menjadi gambaran malam yang besar, terkoyak-koyak. Kekosongan yang tak terhitung jumlahnya telah hancur di bawah jurang, dan telah berubah menjadi pusaran kekuatan waktu. Itu bergoyang, tak berujung, dan berputar perlahan dan tak terhentikan di bawah jurang. Karena kekuatan 5 pil matahari dan bulan, kekuatan waktu meledak tanpa henti dan sulit dihilangkan. Namun, karena pembatasan yang tersisa dari Istana Ibel Surgawi di bawah jurang, pusaran yang dibentuk oleh kekuatan waktu tidak dapat keluar, dan itu benar-benar membentuk angin waktu yang berkelanjutan. Dan dilihat dari kekuatannya, tampaknya hal itu tidak akan berhenti dalam jangka pendek. Aura putra Dewa Klan Malam telah lenyap sepenuhnya, dan satu-satunya yang tersisa di dunia adalah sebidang tanah suci yang tercipta secara tidak sengaja ini. Ekspresi semua orang dipenuhi dengan kekaguman dan sedikit ketidakpercayaan pada saat ini. Putra Dewa Klan Malam dikalahkan begitu saja. Apakah dia dibasmi oleh Fang Xing sendirian? Situasi ini bahkan membuat mereka merasa sedikit tidak masuk akal. Tidak peduli dari aspek mana, Fang Xing seharusnya tidak sebanding dengan putra Klan Malam, tetapi dia menang. Dan apa yang menentukan kemenangan akhir tidak ada hubungannya dengan kekuatan atau kesaktian, tetapi hanya sebuah ide yang tak terduga. Anak baptis suku malam selalu teliti dan muram, tetapi dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa dia akhirnya akan mati karena kesalahan bodoh yang dia buat setelah mengamuk. Satu langkah yang salah mengarah ke langkah berikutnya, dan pada akhirnya kesalahan ini menghancurkannya. Kematiannya benar-benar tidak adil, karena dengan kekuatannya yang sebenarnya, seharusnya tidak terjadi seperti ini. Bayangkan saja, seandainya sejak awal dia tidak memiliki ambisi sebesar itu, namun langsung terjun dalam pertarungan dengan para kultivator dari aliansi Fengtian, maka dengan kemampuannya yang hampir bisa membasmi para makhluk abadi, ditambah lagi dengan garis keturunannya yang kuat sebagai putra Dewa Klan Malam, berapa banyak orang di lapangan yang bisa menjadi tandingannya. Terlebih lagi, di bawah asuhannya, para Little Saint Lord lainnya dari Divine Court mungkin tidak akan mudah dibasmi oleh Fang Xing dan kelompoknya. Lagi pula, secara tegas, bahkan jika semua tuan muda dari aliansi Fengtian keluar bersama-sama, dan ada juga tuan seperti Xiao Sui dan Lu Fengxian yang selalu menyendiri untuk membantu, Divine Court masih memiliki 3 tuan teratas, Gu He, keturunan dari Little Immortal Realm, dan putra dari Night Clan. Kekuatan yang lain juga sangat kuat. Secara keseluruhan, kekuatan ini lebih kuat daripada kekuatan aliansi Fengtian. Dalam konfrontasi langsung, peluang menang akan selalu menjadi mayoritas. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini, dan kekuatan waktu tidak dapat membalikkan waktu dan ruang. Aku jadi bertanya-tanya apakah anak baptis suku malam akan merasakan sesuatu di saat-saat terakhir jika dia tidak dibuat pingsan oleh Sensiu. Si jenius klan dewa yang terkenal dengan kekuatannya, pada akhirnya kalah gara-gara strateginya sendiri. Anak baptis suku malam telah meninggal, rencana pengadilan dewa telah gagal, dan sisanya. Mata semua orang tertuju pada formasi pedang Zhu Xian dan jembatan batu di tengah yang dijaga oleh formasi pedang tersebut. Anakku, mengapa aku tidak bisa merasakan aura anakku? Bagaimana mungkin, anakku, apakah dia sudah meninggal? Dan ketika putra Dewa Klan Malam akhirnya meninggal, atau ketika pertempuran mereka resmi dimulai, situasi di Tianyuan yang luas telah berubah drastis. 3 pasukan Nanzan, Yaodi, dan Senzu tiba-tiba menyerang Tanah Suci. Makhluk-makhluk klan dewa yang luar biasa, dengan leher terangkat dan raungan panjang, datang perlahan dan tak terhentikan menuju Tanah Suci. Pasukan itu mendekat dengan momentum yang tak tertandingi, yang menciptakan tekanan besar pada makhluk-makhluk Tanah Suci. Semua sekte dan sekolah mengirim pasukan mereka, membangun formasi besar, mengerahkan tentara abadi, dan menghadapi makhluk-makhluk klan dewa yang akan datang. Setiap orang memiliki tekanan yang sangat berat di dalam hatinya. Mungkinkah pertempuran terakhir antara Tianyuan dan para dewa akan segera terjadi? Makhluk Tianyuan masih jauh dari siap. Makhluk-makhluk klan dewa, yang hanya menunjukkan tanda-tanda mengerahkan pasukan untuk menyerang Tanah Suci dan tidak segera menyerang Tanah Suci, tiba-tiba berubah ketika putra klan malam dimakamkan di lereng pemakaman abadi. Di antara mereka,
yang paling kejam tidak diragukan lagi adalah Raja Dewa Kegelapan Abadi yang ditempatkan di selatan. Dia merasakan hilangnya aura putra klan malam, dan segera terkejut dan marah. Dia tidak dapat menahan diri dan bahkan mengabaikan keputusan ilahi dari dewa-dewa yang memerintahkan mereka untuk mengerahkan pasukan besar untuk mempertahankan Tanah Suci. Dia langsung terbang ke udara dan bergegas menuju Tanah Suci tanpa mempedulikan segalanya. Ledakan-ledakan. Di atas 9 langit, orang hanya bisa melihat malam yang tebal dan hembusan napas yang bergelombang terbang menuju Tanah Suci. Di tengah malam yang pekat, terdengar lolongan tak berujung dan jeritan tak terhitung banyaknya, membawa serta aura pembasmi dari Raja Dewa yang murka, yang melarikan diri ribuan mil jauhnya. Seorang Raja Dewa yang terbang dengan kekuatan penuh tentu saja jauh lebih unggul daripada pasukan makhluk dewa yang mendekat. Dalam waktu setengah jam, dia telah mencapai Tanah Suci. Pada saat ini, semua praktisi Tanah Suci amat ketakutan. Mengapa demikian? Jelas ada peluang untuk berunding. Siapa yang telah membuat marah pengadilan ilahi? Para kultivator tua dari aliansi abadi yang bersikeras untuk bernegosiasi merasa panik, marah dan cemas, mereka berteriak keras, tetapi mereka tidak tahu harus berteriak kepada siapa. Perang ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Di Tanah Suci, di puncak gunung yang dalam, Bai Qianzhang dengan rambut putih berkibar dan Raja Jahat Dapeng dalam jubah emas gelap sedang menatap ke kejauhan dengan dingin. Di bawah mereka, di antara pegunungan dan dataran, ada tentara abadi yang dipersenjatai dengan senjata dan baju besi ajaib. Mereka tampak terpencil dan jauh di barat laut, siap menyerang kapan saja. Bai Qianzhang dan Raja Jahat Dapeng merasakan napas Raja Dewa Kegelapan Abadi terbang menuju Tanah Suci, jadi mereka saling memandang, dan kemudian tiba-tiba berubah menjadi dua sinar cahaya putih, menuju langsung ke langit. Karena aku tidak bisa menghindarinya, aku akan bertarung sampai akhir. Awan gelap menyebar, tak berbatas dan tak terlacak, menekan Tanah Suci dengan kekuatan luar biasa. Dan di balik awan hitam ini, energi yang kuat juga muncul dari utara dan langsung menuju Tanah Suci. Itu adalah Raja Dewa Abadi. Setelah beberapa saat hening, energi gelap yang mengerikan muncul di Shenzhou dan langsung menuju Tanah Suci. Itu adalah Raja Dewa 9 Neter. 3 Raja Dewa Agung semuanya bergegas menuju Tanah Suci. Alasannya sangat sederhana. Dengan kematian tragis putra Dewa Klan Malam, itu juga meramalkan bahwa rencana besar pengadilan ilahi telah gagal total. Oleh karena itu, bahkan dewa-dewa pun menuruti kemarahan Raja Dewa Kegelapan Abadi dan mengizinkan mereka untuk secara pribadi bergegas ke Tanah Suci. Jika tidak, tanpa izinnya, Raja Dewa Abadi dan Raja Dewa 9 Neter tidak akan berani bertindak gegabah. Bagaimanapun, rencana itu telah gagal total, jadi satu-satunya yang tersisa adalah menggunakan kekerasan. Bahkan jika itu akan membuat makhluk suci itu khawatir dan membuatnya melarikan diri ke dalam kehampaan, itu masih lebih baik daripada menggunakan kekerasan untuk menyelamatkan nyawa orang yang sudah meninggal. Ada 3 Raja Dewa yang agung, 1 di depan dan 2 di belakang, dengan aura yang mengguncang dunia. Kemanapun aura mereka pergi, semua makhluk hidup tunduk kepada mereka. Tidak mungkin bagi kita berdua untuk menghentikan ketiga Raja Dewa ini, kan? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dan sekarang, di atas langit Tanah Suci, hanya ada 2 sosok, Bai Qianzhang dan Raja Jahat Dapeng, dengan jubah berkibar, menyambut 3 Raja Dewa. Kami tidak akan menjadi satu-satunya. Bai Qianzhang bicara lembut, tangannya menekan pedang di pinggangnya. Sebelumnya, Tanah Suci dikenal sebagai daerah terlarang pertama di Tianyuan karena masih ada jejak aura ibel surgawi yang belum hilang, sehingga pengadilan ilahi tidak berani bertindak gegabah. Namun kini, jejak aura itu telah menghilang. Apakah menurutmu masih ada sesuatu di Tanah Suci ini yang dapat membuat mereka bertiga takut? Raja Jahat Dapeng tampaknya senang berdebat dengan Bai Qianzhang. Dia mendengus dingin dan berbicara dengan suara yang dalam. Tentu saja ada. Bai Qianzhang berbicara dengan suara rendah, matanya redup, mengamati sekeliling di setiap generasi Tianyuan. Tidak ada kekurangan orang jenius yang bangkit, dan tidak ada kekurangan orang yang memenuhi syarat untuk menjadi abadi, tetapi jalur kultivasinya terputus karena jalan menuju surga terputus. Meskipun tidak semua orang dapat mencapai atau mendekati alam orang suci, mereka juga tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan Raja Dewa. Jika mereka bersedia muncul, bahkan ketiga Raja Dewa ini mungkin tidak dapat menyapu Tanah Suci. Hanya saja mereka terbiasa tidur, terbiasa hidup sendiri dalam pengasingan, tidak terkontaminasi oleh dunia yang keruh ini, terbiasa tidak mendengarkan apapun, dan hanya menunggu dalam keadaan diam untuk hari ketika gerbang surga dibuka kembali dan kesempatan abadi dari dunia lain datang. Bai Qianzhang berbicara dengan lembut dengan ekspresi serius di wajahnya tetapi sikap mengawasi api dari seberang sungai ini tidak dapat dilanjutkan. Para orang suci memiliki masalah penting mereka sendiri. Mereka telah meninggalkan Tianyuan dan menuju ke tempat yang tidak diketahui di kehampaan.
Mereka juga telah membawa pergi banyak leluhur yang memiliki potensi untuk terus mengatasi malapetaka, serta leluhur yang ahli dalam mendorong, membentuk formasi, alkimia, dan jimat. Mereka memiliki hal-hal besar yang tidak diketahui untuk dilakukan, tetapi tanggung jawab menjaga Tianyuan jatuh pada kita yang tetap tinggal. Haha, sekarang anak-anak melakukannya dengan sangat baik, lebih baik dari yang kita bayangkan, dan pasti akan lebih kuat dari kita di masa depan, tetapi mereka masih kekurangan sedikit waktu, dan sekaranglah saatnya bagi mereka untuk mewarisi kekayaan terbesar. Apakah kita orang tua harus menjauh dan menonton mereka bertarung? Haha, ini terkait dengan nasib Tianyuan, dan pedang itu tergantung di atas kepala kita. Setiap orang harus memenuhi tanggung jawab mereka. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka tetap diam? Sambil berbicara, dia melambaikan lengan bajunya seperti orang abadi pada saat kritis ini. Kita berdua akan menjadi batu bata dan batu yang mengarah ke batu giok. Ucapnya ringan, namun menghadapi tiga raja dewa yang auranya sangat kuat, dia bertekad untuk mempertaruhkan segalanya. Haha, baiklah, aku akan pergi bersamamu dan melihat apakah prediksimu akurat. Setelah mendengar ini, Raja Jahat Dapeng tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia hanya tertawa dingin dan auranya mencapai langit. Haha, Lao Xie, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Bai Qianzhang menoleh dan menatap Raja Jahat Dapeng dengan ekspresi agak emosional. Raja Jahat Dapeng meliriknya dan berkata, berhentilah bicara omong kosong dan katakan padaku. Bai Qianzhang tiba-tiba menghela napas dan berkata pelan, dulu, aku menyegelmu selama 300 tahun dengan satu jari. Sekarang setelah kupikir-pikir, aku merasa sedikit bersalah. Raja Jahat Dapeng terkejut sesaat, lalu matanya berkilat ganas. Apakah kau meminta maaf padaku? Bai Qianzhang mengangguk namun tidak berkata apa-apa. Raja Jahat Dapeng menatapnya cukup lama, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sosoknya pun mendadak melayang ke angkasa dan menjelma menjadi seekor burung besar berbulu merah yang ganas. Seluruh tubuhnya seperti gunung kecil, dan pada setiap bulunya terbakar Nanming Li Huo yang mengerikan. Kelihatannya seluruhnya terbuat dari api. Dengan teriakan nyaring yang mencapai langit, aura di tubuhnya dilepaskan sepenuhnya, dan tidak lebih lemah dari seorang guru Tao. Bahkan Bai Qianzhang sedikit ditekan olehnya. Itu jelas seekor burung purba yang ganas. Haha, cucu murahan itu sudah membayar kembali apa yang kau hutangkan padaku. Raja Jahat Dapeng mengepakkan sayapnya dengan sangat anggun, dengan sedikit kebanggaan di matanya. Dia muridku, tapi kau menyebut dirimu kakeknya. Kau memanfaatkanku. Ekspresi wajah Bai Qianzhang kosong, tetapi sudut mulutnya tak dapat menahan diri untuk berkedut. Haha, kalau prediksimu salah, kita mungkin akan mati dalam beberapa menit. Jadi bagaimana kalau kita memanfaatkanmu? Raja Jahat Dapeng tertawa terbahak-bahak, mengembangkan sayapnya terlebih dahulu, dan menyerbu langsung ke arah tiga dewa dengan aura yang luar biasa. Itu benar, Bai Qianzhang menatap sekelilingnya dengan pandangan panjang, mendesah pelan, lalu menunggangi angin untuk menyongsong mereka. Dibandingkan dengan Raja Jahat Dapeng dan Bai Qianzhang, aura ketiga dewa agung itu begitu kuat dan besar. Dalam hal kultivasi dan kekuatan nyata, Dapeng Xiawang dan Bai Qianzhang tidak diragukan lagi jauh lebih lemah. Oleh karena itu, bagi mereka berdua, jika mereka benar-benar ingin bertarung melawan tiga Raja Dewa yang agung, itu mungkin akan menjadi tindakan basmi diri seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Akan tetapi, pada saat ini, mereka tetap menyerbu maju tanpa ragu-ragu, ingin segera menghadang tiga Raja Dewa yang agresif dan kuat tepat di luar tanah suci, sehingga generasi muda yang telah mempertaruhkan nyawa dan akhirnya mengalahkan para resi kecil di Istana Dewa akan punya waktu untuk mewarisi kekayaan tersebut. Ibel sudah pergi, siapa yang berani menghentikanku di tanah suci? Raja Dewa Kegelapan Abadi, yang berada di garis depan, kini berjarak kurang dari 10.000 mil dari Bai Qianzhang dan Raja Jahat Dapeng. Dengan tingkat kultivasinya, dia telah menemukan dua lawan yang tidak berarti ini. Dia dipenuhi kebencian dan menghembuskan nafas yang kejam dan ganas. Ledakan, awan hitam menyebar di kehampaan, seperti tombak hitam di langit dan bumi yang luas, menusuk lurus ke depan. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Tombak hitam itu dipenuhi dengan kekuatan paling mengerikan dari Raja Dewa Kegelapan Abadi. Ia bergemuruh dan menghancurkan kehampaan di sepanjang jalan. Bahkan matahari yang terik di langit pun meredup entah kenapa di bawah tombak yang penuh udara malam ini, seakan tak berani memperlihatkan terlalu banyak cahaya di depan tombak hitam ini. Permukaan laut di bawah bahkan terlihat oleh aura tombak hitam ini. 4 wilayah Tianyuan, 8 gurun dan 6 penjuru. Semua manusia, hantu, ibel, dengarkan aku, para dewa telah datang. Mereka tiran dan tidak adil, mereka telah menyerbu gunung dan sungai kita, membantai rakyat kita, dan kehidupan puluhan miliar orang di Tianyuan semuanya telah menjadi budak para dewa. Sekarang aku, Feng Tian,
bersedia mengusir para dewa demi Tianyuan, bertarung sampai mati, dan tidak ragu untuk mengorbankan hidupku. Pada saat hidup dan mati ini, Liga Fengtian ingin meminta semua rekan Tao untuk membantu. Kami akan selalu mengingat kebaikan Anda dan membalas kebaikan Anda. Anda boleh terus menonton, tetapi Liga Fengtian juga akan mengingatnya selamanya. Ketika negara sudah bersih, itu akan menjadi waktu untuk perhitungan. Menghadapi tombak yang menakutkan, Bai Qianzhang dan Raja Jahat Dapeng saling memandang dan menyerang pada saat yang sama. Menghadapi tombak hitam yang lebih kuat dari Dewa Abadi dan hampir tak tertahankan, mereka tidak berniat mundur, melainkan menggunakan kekuatan magis mereka untuk menyerang dari jarak jauh. Pada saat yang sama, Bai Qianzhang menarik napas dalam-dalam, mengubahnya menjadi pikiran ilahi yang besar, dan dengan cepat mengeluarkan dekrit, yang setiap katanya terpancar ke berbagai lokasi tersembunyi di alam Tianyuan. Sekarang, ketika ketiga Dewa Agung itu muncul bersama-sama, tidak seorang pun tahu berapa banyak aura mengerikan yang telah dikeluarkan, mengintai dalam kegelapan. Keputusan Bai Qianzhang adalah untuk mereka. Singkatnya, dapat diringkas dalam 2 kalimat: sekarang kita harus berurusan dengan para dewa, Anda dapat membantu kami atau terus menonton. Mereka yang membantu Anda pasti akan berterima kasih atas kebaikan Anda di masa mendatang. Pengamat yang bermata dingin, ketika para dewa diusir, kami akan kembali untuk menyelesaikan perhitungan denganmu. Bagi para praktisi, pernyataan ini sudah terlalu lugas. Karena saat ini, Bai Qianzhang dan Raja Jahat Dapeng benar-benar tidak punya waktu untuk bersikap sopan lagi. Sebelum terbentuknya Liga Fengtian, mereka telah mengundang banyak sekali guru pertapa, dengan harapan mereka akan datang dan membantu Liga Fengtian. Sayangnya, banyak di antara generasi muda jenius yang bersemangat dan ingin bergabung dengan Liga Fengtian, tetapi generasi tua, atau mereka yang telah lama menyendiri dan tidak mau keluar, mengabaikan undangan Liga Fengtian dan bersikap dingin hati. Dan sekarang, di saat kritis hidup dan mati, Bai Qianzhang memberi mereka undangan terakhir. Dia dan Raja Jahat Dapeng bersedia menjadi batu bata dan batu untuk menarik batu giok bagi Tianyuan. Dan ini juga merupakan pertaruhan apakah mereka yang selalu terbiasa menjauhinya akan mengambil tindakan. Ledakan, kekuatan magis yang mereka gabungkan, satu emas dan satu putih, terjalin seperti Tai Chi, menyerbu menuju napas gelap Raja Dewa Kegelapan Abadi di kejauhan. Tampaknya ada kesenjangan kekuatan yang besar antara kedua belah pihak. Sederhananya, mustahil untuk menahan napas hitam dari Raja Dewa Kegelapan Abadi. Namun, saat mereka baru saja melancarkan kedua kekuatan sihir mereka, aliran aura mematikan muncul dari kekosongan luas yang terletak diagonal di bawah mereka. Di dalam aura mematikan itu, ada tombak tulang yang memancarkan cahaya menakutkan. Auranya bahkan lebih kuat dari mereka berdua, tetapi ia terbang ke udara tanpa suara dan menyatu dengan kekuatan magis mereka, membuat sinar cahaya keemasan dan putih ini jauh lebih kuat. Tertidur selama puluhan juta tahun, hanya menunggu hari menjadi abadi. Di bawah, seseorang bernyanyi dengan keras dan langsung terbang ke langit sambil menunggangi awan hitam busuk. Ternyata itu adalah Holy Lord of Bones yang tertidur di Demonic Abyss. Dialah orang pertama yang datang membantu saat itu. Terima kasih atas bantuanmu. Bai Qianzhang menatap orang itu dengan lekat-lekat, mengingat penampilannya, dan menyampaikan pesannya melalui pikirannya. Haha, jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih. Jika suatu hari aku ingin membasmi muridmu, mungkin kita harus bertarung. Sang Santo Kerangka mencibir, wajahnya penuh dengan niat yang ganas dan jahat. Kenapa kamu ingin membasminya? Bahkan di saat yang mencemaskan ini, Raja Jahat Dapeng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mendengus. Orang suci tulang putih juga melotot ke arahnya dengan sangat tidak puas karena dia memarahiku. Petik 2, petik 2. Raja Jahat Dapeng dan Bai Qianzhang tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Setelah 10.000 tahun menunggu, aku tidak melihat jalan menuju keabadian terbuka kembali, tetapi aku menunggu kedatangan para dewa. Apakah benar-benar tidak ada harapan untuk menjadi abadi? Aku tidak ingin ikut campur dalam urusanmu yang biasa-biasa saja, tapi mengapa kamu harus memaksaku? Sekalipun para dewa kuat, mereka tidak akan mampu memusnahkan sinar kehidupan terakhir dari makhluk-makhluk Tianyuan, kan? Kembali. Di bawah, sebuah makam terpencil di pulau terpencil di atas laut barat tiba-tiba terbelah, memperlihatkan peti mati yang busuk. Di dalam peti mati itu, cahaya hitam terbang keluar, memancarkan aura transendensi yang mengerikan, yang menyatu dengan kekuatan magis Bai Qianzhang dan yang lainnya, meningkatkan kekuatannya. Kemudian, peti jenazah itu langsung melonjak dan melesat ke angkasa, menjaga tanah suci. Dialah penguasa area terlarang kelima di atas Tianyuan, yang memilih untuk mengambil tindakan saat ini. Sayangnya, situasi dunia saat ini terlalu rumit untuk dipahami, tapi aku tidak bisa membiarkanmu memutus vitalitas Tianyuan. Di ujung barat Cina, di sebuah pulau yang selalu dipenuhi asap hitam, seseorang mendesah pelan,
lalu seluruh asap hitam itu mengepul ke angkasa saat dia berbicara, dan tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang wanita berjubah hitam. Dia tampak sangat muda, tetapi perubahan di matanya menunjukkan bahwa dia telah hidup entah berapa tahun. Dia juga memanggil senjata ajaib, dan menggabungkan kekuatan ajaib dengan kekuatan Bai Qianzhang dan yang lainnya, lalu menyerang ke depan dari jarak jauh. Jika ada orang di sini pasti menyadari bahwa penguasa daerah terlarang kedua di antara 9 daerah terlarang di Tianyuan telah mengambil tindakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika 3 Raja Dewa Agung bergabung untuk bergegas menuju Tanah Suci, Bai Qianzhang dan Raja Jahat Dapeng mencoba menghentikan mereka dengan tangan kosong. Pada saat itu, energi di Tianyuan meledak. Sosok-sosok misterius yang tak terhitung jumlahnya yang telah bersembunyi selama ribuan atau puluhan ribu tahun akhirnya menampakkan tabir misterinya. Pada momen kritis mengenai keberhasilan atau kegagalan Tanah Suci dan kelangsungan hidup wilayah terakhir Tianyuan, mereka menerobos penghalang dan memilih untuk menghentikan 3 Raja Dewa Agung. Beberapa dari mereka telah menggunakan pengaruhnya untuk mengubah daerah itu menjadi daerah terlarang untuk melindungi kebakaran Tianyuan. Beberapa di antara mereka bahkan tidak dapat menahan diri ketika datangnya peristiwa besar seperti kedatangan para dewa, karena mereka tahu mereka bukanlah tandingan pasukan dewa. Kalau mereka mengambil tindakan, mereka tidak akan sebanding dengan mereka. Sebaliknya, usaha mereka akan sia-sia dan kesabaran mereka sendiri akan hancur. Namun saat ini, mereka semua mengambil tindakan. Alasannya sangat rumit. Beberapa orang sungguh tidak tega melihat jatuhnya Tanah Suci. Bagaimanapun juga, Tanah Suci merupakan sebidang tanah terakhir di tangan makhluk-makhluk Tianyuan. Beberapa orang juga melihat makna mendalam pada tindakan Fang Xing dan yang lainnya dalam merebut benda-benda suci. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Tentu saja, beberapa orang masih ingin terus mengamati, tetapi mereka tidak dapat melakukannya lagi. Sejak Bai Qianzhang dan Raja Jahat Dapeng mengambil tindakan, mereka tidak bisa lagi berdiam diri. Karena tidak ada seorang pun yang tahu apakah Liga Fengtian akan berhasil pada akhirnya, dan apakah mereka telah menerima instruksi dari para suci yang meninggalkan Tianyuan. Tidak seorang pun tahu apakah mereka akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari jika mereka terus menjauh dari masalah ini saat ini. Ledakan. Kekuatan sihir yang dikeluarkan oleh Bai Qianzhang dan Dapeng Siwang akhirnya bertabrakan dengan napas yang disemburkan oleh Raja Dewa Eternal An di atas Laut Barat, menyebabkan awan gelap meletus. Kekuatannya begitu besar sehingga mengguncang langit di atas dan menembus laut dalam di bawah, langsung membentuk tirai besar yang menutupi area kehampaan dan juga menghentikan 3 Raja Dewa yang bergegas, serta Bai Qianzhang, Dapeng Siwang dan yang lainnya yang datang untuk melawan mereka. Raja Dewa Kegelapan Abadi sangat marah, menggertakkan giginya, matanya berkilat ganas, dan momentumnya sedikit melambat. Kemudian, di sampingnya, Raja Dewa Abadi dan Raja Dewa 9 Neter datang, masing-masing menempati sebidang langit dan bumi, menatap ke bawah ke Tanah Suci dari jauh. Kemudian, tabir asap yang terbentuk akibat benturan kekuatan magis itu perlahan memudar. Di balik tabir asap, di tepi Tanah Suci, orang dapat melihat dengan jelas lebih dari 20 sosok muncul di udara. Aura mereka kuat dan lemah. Yang kuat hampir mencapai puncak kesengsaraan, sedangkan yang lemah hanya berada di tingkat keempat atau kelima kesengsaraan. Namun jika ada satu kesamaan di antara mereka, itu adalah bahwa masing-masing dari mereka memiliki jejak waktu yang kuat di tubuh mereka, dan jelas bahwa mereka telah menjalani umur panjang. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik Tianyuan yang tumbuh di era lain. Karena kehilangan harapan untuk menjadi abadi, dan tidak mampu mengendalikan takdir asal-usul surgawi seperti 9 orang suci, kebanyakan dari mereka memilih hidup menyendiri, tidur lama, tidak peduli dengan urusan duniawi lama-lama, serta memupuk hati yang dingin dan acuh tak acuh. Tetapi saat ini, tidak peduli betapa acuh dan dinginnya dia tetap harus mengambil tindakan. Liga Fengtian memaksa mereka keluar. Kamu berani menghalangi jalanku untuk menjadi Raja Dewa. Raja Dewa Kegelapan Abadi tidak gentar, dan dia bahkan tidak menganggap serius orang-orang ini. Dia berteriak dengan marah dan hendak menyerbu ke depan. Jika ini adalah taruhan, berarti kamu sudah kalah. Mengapa kamu harus terus membicarakannya? Saat suara tua terdengar, di Demon Abyss, sebuah tubuh emas besar sebesar gunung membubung ke langit, mendominasi daratan yang luas. Ketika ia melebarkan sayapnya, ia menghalangi langit dan matahari. Itu adalah Raja Naga Tua dari Aula Tulang Primordial. Ia terbang ke tepi Tanah Suci dan menatap ketiga Raja Dewa dengan sepasang mata yang menakutkan. Kami menunggu di sini hari ini. Tidak peduli seberapa kuat kalian bertiga, aku khawatir tidak akan semudah itu untuk menerobos ke Tanah Suci. Haha, benarkah? Kapan makhluk Tianyuan menjadi begitu berani? Di belakang Raja Dewa Kegelapan Abadi, Raja Dewa Keabadian berteriak dengan marah, mengeluarkan tombak tulang di telapak tangannya, dan menusuk ke depan terlebih dahulu. Hari ini aku tidak punya tujuan lain selain membasmi Fang Xing dan membalaskan dendam kedua putraku.
Siapa di antara kalian yang berani menghentikanku? Haha, benar juga. Pengadilan ilahi ingin membasmi para pemberontak. Apa yang ingin kau katakan? Mengenai masalah ini, Raja Dewa Zhou Yu jelas setuju. Keturunannya juga dilumpuhkan oleh Fang Xing, dan sekarang napas terakhirnya hilang, jadi wajar saja Fang Xing yang harus disalahkan. Namun, tidak seperti Raja Dewa Yong'an, keturunannya dilumpuhkan terlebih dahulu, jadi dia sudah siap secara mental, dan karena itu amarahnya tidak sekuat Raja Dewa Yong'an. Berbicara tentang 3 Raja Dewa, ditambah Raja Dewa Wujian yang belum menerima izin dari Dewa-Dewa dan tidak dapat turun ke Tianyuan, ada 4 Raja Dewa di Pengadilan Dewa, dan mereka disingkirkan oleh Ibel itu. Ledakan. 3 Raja Dewa menggabungkan kekuatan untuk menyerang dengan momentum yang mengguncang bumi. Dan di Laut Changlan yang jauh, ada nafas yang diam-diam mengamati. Kalau begitu, mari kita bertarung. Mari kita lihat apakah kekuatan Tian Yuan dapat menghentikan kalian bertiga, Raja Dewa. Melihat sosok 3 Raja Dewa yang menghalangi langit, Bai Qianzhang, Raja Jahat Dapeng dan para master lainnya juga bergegas maju pada saat yang sama. Di kaki lereng pemakaman abadi, ketika pertempuran antara Pengadilan Ilahi dan Junior Liga Fengtian berakhir, persaingan sesungguhnya antara para master dimulai. Kali ini, kecuali beberapa yang masih ingin terus mengamati situasi dan menolak untuk mengambil tindakan bahkan jika tanah suci jatuh, Tian Yuan benar-benar menunjukkan semua kekuatannya kali ini. Mereka bahkan mempertaruhkan kematian mereka sendiri, karena bahkan jika yang terlemah di antara mereka berada pada level melampaui kesengsaraan, mereka masih terlalu lemah dibandingkan dengan 3 Raja Dewa, begitu lemah sehingga mereka hampir bisa dicekik sampai mati dengan satu tangan. Pertarungan hebat antara orang-orang kuat terjadi di tepi tanah suci, di atas Laut Barat. Langit gelap dan bumi gelap, para dewa meninggal dan para dewa bersedih, guntur tak berujung bahkan menyebar hingga jarak 100.000 mil. Sekalipun pada akhirnya kami kalah, generasi kami telah melakukan yang terbaik. Kau tak akan bisa hidup lagi, bandit kecil, orang menyebalkan, aku akan melawanmu sampai mati. Pada saat ini, di dasar lereng pemakaman abadi, di kehampaan di atas jurang, semua kultivator Liga Fengtian, serta Fang Xing, Xiao Sui, Lu Fengxian, dan yang lainnya, semuanya diliputi kegembiraan dan hampir tidak dapat mengendalikan diri. Mereka menatap dengan mata berapi-api ke formasi pedang Suxian dan bahkan jembatan batu di kehampaan. Satu-satunya yang tidak tertarik dengan ciptaan ilahi ini adalah Great Golden Crow. Pada saat ini, tubuhnya tertutup lendir, dan dia menangis dan berteriak dengan marah, bertekad untuk melawan Fang Xing sampai mati. Dia berpikir dalam hati, aku, Great Jin, telah berkecimpung dalam bisnis selama bertahun-tahun dan akhirnya menjadi orang terkenal. Bagaimana aku bisa bertahan hidup sekarang jika masalah ini keluar? Tidakkah dunia akan tahu bahwa aku, Great Golden Crow, ditelan dan dimuntahkan oleh seseorang? Apa yang menjijikkan dari semua ini? Kau adalah pahlawan yang membalikkan keadaan. Begitu masalah ini terbongkar, semua orang di dunia akan tahu bahwa Gu He, ahli nomor 1 dari klan kuno, telah dicabik-cabik olehmu. Mereka juga akan tahu bahwa orang suci kecil nomor 1 di Pengadilan Ilahi telah dicekik sampai mati olehmu. Seberapa mengesankan menurutmu ini? Menghadapi Big Golden Crow yang marah, Fang Xing hanya bisa menghiburnya dengan kata-kata yang baik. Setelah dibujuk seperti itu, si gagak emas agung pun jadi sedikit tergoda, ia pun membelalakkan matanya dan bertanya, benarkah ini begitu agung? Fang Xing mengangguk penuh semangat itu benar-benar agung. Burung gagak emas besar itu mengangkat sayapnya dan berkata, bukankah menjijikkan kalau aku terlihat seperti ini? Fang Xing buru-buru menggelengkan kepalanya sama sekali tidak menjijikkan. Great Golden Crow menahan amarahnya, menarik napas beberapa kali dengan marah, dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa di jurang di bawah, tempat di mana anak dewa klan malam berada telah berubah menjadi pusaran waktu yang tebal, begitu tenang dan menakutkan sehingga tidak ada yang berani mendekat. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan bertanya pada Fang Xingdao, aku ingat kau melemparkan senjatamu yang kuat ke mulut anak dewa klan malam, kan? Sekarang, daging dan darah orang itu telah langsung berubah menjadi pusaran waktu. Bagaimana kau bisa mengeluarkan senjata itu? Ini adalah pertanyaan serius, tetapi Fang Xing melambaikan tangannya dengan jijik dan berkata, tidak, ini terlalu menjijikkan. Burung gagak emas besar itu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menjadi marah lagi lalu mengapa kau melemparkanku ke sana? Meskipun dia bercanda, Fang Xing benar-benar tidak berencana untuk segera menghabisi prajurit jiwa 100 pertempuran. Pertama, esensi darah anak dewa klan malam di bawah, tubuh abadi yang tersisa, energi ibel yang berputar di jurang, ditambah kekuatan waktu yang terkandung dalam 5 pil matahari dan bulan, mengaduk pusaran yang kacau, mengubah semua aturan dan ketertiban di dalam menjadi berantakan. Bahkan jika dia dan prajurit jiwa 100 pertempuran terhubung dalam pikiran dan jiwa, tidak akan semudah itu untuk mendapatkannya kembali.
Itu akan membutuhkan banyak energi dan cobaan. Tapi sekarang, tentu saja, aku tidak punya banyak energi. Yang lebih layak diperhatikan adalah benda ajaib itu. Aku tidak menyangka kamu benar-benar menang. Tetapi ketika dia bergegas ke depan formasi pedang Zuxian, seseorang tiba-tiba berbicara dengan suara rendah, menarik perhatian Fang Xing. Cara jahat keturunan dari dunia abadi yang lebih rendah. Dia masih hidup. Meskipun dia hanya bernapas, matanya tampak sangat cerah. Dalam tatapan itu, ada keterkejutan, kebingungan, penyesalan, dan kehilangan yang mendalam. Namun, lebih dari itu, ada perasaan lega yang tak terjelaskan. Meskipun senyumnya pahit, dia tetap tersenyum. Saya memenangkan taruhan ini, bukan? Fang Xing melompat mendekatinya dan tertawa dingin. Saya memenangkan taruhan ini. Saya kalah telak sehingga saya tidak bisa berkata apa-apa. Pewaris dunia abadi berbicara dengan susah payah, tertawa, dan daging di wajahnya mulai terkelupas dan berubah menjadi abu. Kalau begitu kamu juga harus. Fang Xing hendak menyerahkan jiwa peri King Yue, tetapi tiba-tiba dia mendengar pewaris dunia peri kecil itu berbicara, aku akan menyerahkan kesempatan besar ini kepadamu. Dalam kehidupan ini, aku mungkin telah melakukan banyak kesalahan, tetapi aku tidak menyesalinya. Kurasa jika kamu terlahir di posisiku, dengan tekanan di pundakku, kamu mungkin akan membuat pilihan yang sama sepertiku. Jangan terburu-buru menolaknya. Aku tidak meminta pengertianmu, tetapi aku berharap ada seseorang yang dapat mengambil alih tekanan di pundakku dan membuatku merasa lebih santai. Dia berbicara dengan susah payah, dan dengan tangan kanannya di depan dadanya, dia telah membuat gerakan ajaib. 3 titik cahaya penuh keilahian terbang keluar dari antara alisnya, menari-nari di sekitar Fang Xing seperti kunang-kunang. Benih kekuatan mistis. Fang Xing sedikit terkejut dan merentangkan telapak tangan kanannya. Ketiga kunang-kunang itu jatuh dengan ringan ke telapak tangannya dan terbenam di dalamnya. Ketiga benih inilah yang aku kembalikan kepadamu. Sosok pewaris alam abadi kecil itu telah berubah menjadi abu. Jelaslah bahwa dia tidak berniat bertahan lebih lama lagi. Sambil mengatur pemakamannya, dia mulai menyerahkan hidupnya dengan tidak sabar. Setelah menyerahkan 3 benih ajaib yang menyerupai kunang-kunang, sepotong besi kuno berkarat terbang keluar dari hatinya. Dia menatap Fang Xing dengan mantap, jika kamu punya waktu, ambillah sepotong besi kuno ini dan pergilah ke Taman Peri Kekacauan. Keberuntungan ini untukmu. Apa ini? Fang Xing mengambil potongan besi kuno itu dengan ekspresi bingung di wajahnya, alisnya berkerut erat, dan dia tampak sedikit kesal. Namun, keturunan alam abadi kecil itu jelas tidak ingin melanjutkan bicaranya. Bahkan sosoknya mulai memudar. Seluruh tubuhnya berubah menjadi abu terbang, yang tertiup angin kencang di jurang dan menghilang ke dalam kehampaan. Akhirnya, aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Saat kau pergi ke alam abadi kecil untuk membalas dendam, basmilah lebih sedikit orang. Saat kalimat terakhir diucapkan, pewaris alam abadi kecil telah sepenuhnya berubah menjadi abu, hanya menyisakan suara terakhir yang mengambang di udara. Aku tidak menjanjikan apapun padamu. Fang Xing buru-buru mengangkat kepalanya, tetapi keturunan alam abadi kecil itu tidak terlihat lagi. Orang ini tampaknya sangat tidak sabar untuk menghancurkan hidupnya sendiri. Hanya tersisa 3 benih ajaib dan sebuah tatanan kuno yang diselimuti karat, seolah sedang menghindari sesuatu. Meski begitu, aku tetap tidak akan bersimpati padamu, dan aku juga tidak akan memahamimu. Fang Xing berkata dalam hati. Dia ingin mengatakannya lebih keras, tetapi dia tidak bisa mengendalikan suasana hatinya. Karena keturunan kecil dari dunia peri ini tidak pernah mencoba membela dirinya sampai kematiannya. Adik Fang Xing, kemarilah dan lihatlah. Tepat saat Fang Xing sedang melihat besi kuno di tangannya, membolak-baliknya untuk menyelidiki, sebuah panggilan tiba-tiba terdengar tidak jauh dari sana. Dia menoleh dengan tergesa-gesa dan melihat bahwa LV Fengxian, Wang Qiong, Li Hongyi dan yang lainnya telah berkumpul di depan formasi pedang Zuxian. Itu setelah putra Dewa Klan Malam terbasmi. Tentu saja, semua orang mengerti bahwa yang terpenting adalah keberuntungan dari benda suci itu. Ketika Fang Xing sedang melakukan percakapan terakhir dengan pewaris alam abadi kecil, mereka telah pergi untuk menyelidiki dan mempelajari metode untuk menghancurkan formasi pedang Zuxian. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Namun, setelah mereka bersendewa dengan formasi pedang Zuxian, atau bahkan sekadar merasakan auranya, sesuatu yang aneh terjadi. Mereka, tampaknya tidak perlu menerobos formasi pedang Zuxian. Lu Fengxian selalu menyendiri dan tidak pernah sopan dengan orang lain. Dia adalah orang pertama yang memancarkan auranya untuk menyentuh formasi pedang Zuxian. Melihat penampilannya, jelas bahwa dia ingin menjelajahi formasi pedang yang menghalangi mereka untuk akhirnya melangkah ke jembatan batu penciptaan untuk melihat apakah ada cara untuk menerobosnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa begitu dia mengirimkan pikiran ilahi, riak-riak tiba-tiba muncul di lempengan batu di belakang formasi pedang Zuxian,
dan kabut muncul di permukaan lempengan, dan kemudian garis tulisan tangan tipis mulai muncul di permukaan lempengan yang kabur. Putra dari keluarga Lu di wilayah selatan Senzu, lahir dengan tubuh yang kuat untuk bertarung, berani dan pantang menyerah, diizinkan memasuki istana abadi dan merampas kekayaan dalam perjalanan menjadi abadi. Saat kata-kata pada prasasti batu itu mulai terlihat, seberkas cahaya peri tiba-tiba terbang keluar dari prasasti itu, berputar mengelilingi Lu Fengxian, dan berubah menjadi sabuk peri. Di depan sabuk peri ini, formasi pedang Zuxian tiba-tiba terbelah ke kedua sisi, memberi jalan, dan kemudian ujung sabuk peri yang lain terbang ke atas, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menarik Lu Fengxian ke arah jembatan batu. Tidak perlu menghancurkan formasi pedang Zuxian dan dia langsung dituntun ke jembatan batu. Setelah menyadari keanehan ini, semua kultivator di lapangan terkejut. Beberapa menggunakan indera spiritual mereka untuk menyelidiki, sementara yang lain memanggil Fang Xing. Putri dari keluarga kerajaan gurun barat Nanzan sangat luar biasa, sombong, dan berkemauan keras. Dia diizinkan memasuki istana abadi dan meraup untung dalam perjalanan menuju keabadian. Song Gishan dari wilayah utara Senzu adalah seorang pria dengan bakat luar biasa, sangat ahli dalam segala hal, dan diizinkan memasuki istana abadi. Dalam perjalanannya menjadi seorang abadi, ia merampas kekayaan. Kong Kong Er dari negeri Ibel Utara, dengan darah kera kuno, sangat ganas dan tak tertandingi. Dia diizinkan memasuki istana abadi dan meraup untung dalam perjalanan menjadi abadi. Putra dari keluarga Han di padang pasir barat yang menghadap ke selatan, dengan hati sekuat besi dan keberanian yang tak tertandingi, diizinkan memasuki istana abadi dan meraup untung dalam perjalanan menjadi abadi. Petik 2, petik 2. Petik 2, petik 2. Saat mereka menjelajah dengan pikiran ilahi mereka, sinar cahaya ilahi terbang keluar dari lempengan batu, mengelilingi mereka, menuntun mereka ke jembatan batu, dan kemudian mengirim mereka langsung ke istana abadi. Apa yang muncul di lempengan itu bukan hanya sederet komentar, tetapi gambar yang tak berujung. Sejak mereka mulai bersaing untuk mendapatkan supremasi di Nanzan Xuanyu, satu pertempuran sengit demi satu pertempuran sengit ditampilkan di lempengan itu. Setiap orang memiliki catatan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang dapat diperiksa secara terperinci, seolah-olah untuk membuktikan kualifikasi mereka untuk memasuki istana abadi. Ternyata, tidak perlu menghancurkan formasi pedang eksekusi abadi. Nasib ini sudah ditentukan. Ada yang merasa senang dan mengirimkan pemikiran spiritualnya. Haha, rejeki ini awalnya milik kita. Nama kita sudah tercantum di monumen. Ada dewa di atas kita. Ternyata jalan kultivasi kita telah lama tercatat di prasasti batu. Banyak sekali orang yang bersorak kegirangan, berlomba-lomba memberi selamat, lalu membiarkan sabuk peri itu menuntun mereka ke jembatan batu dan masuk ke istana peri. Semua orang tahu bahwa ini adalah suatu keberuntungan besar yang sulit dipahami di dunia. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kata-kata itu tidak hanya terlihat di prasasti, tetapi juga tercetak di langit. Mereka juga diperlihatkan sedang dituntun oleh cahaya ilahi, melangkah ke jembatan batu, dan kemudian berjalan menuju rumah abadi. Adegan ini mengejutkan semua praktisi di Tianyuan, termasuk 3 Raja Dewa yang sedang bertarung di tepi Tanah Suci. Hentikan mereka. Ketiga Raja Dewa mengetahui betapa kuatnya musuh, dan mereka menyerang dengan marah, menyerbu ke Tanah Suci secepat mungkin, sementara para kultivator lainnya berusaha sekuat tenaga menghentikan mereka. Masih ada 300 tahun lagi. Apakah kamu sudah mulai memilih benih? Dalam kebuntuan ini, suara rendah terdengar, datang dari istana Senxiao di Gunung Fengchan di Senzu. Saat suara itu terdengar, bayangan hitam tiba-tiba menghilang ke surga ke-9, lalu terbang langsung menuju Tanah Suci. Itu Dewa Mahadewa. Dewa-dewa benar-benar mengambil tindakan secara pribadi pada saat ini. Entah karena mereka baru saja menyelesaikan krisis para santo kecil pengadilan ilahi yang mendambakan benda-benda suci dan memberikan kontribusi besar. Sehingga prasasti batu itu memiliki semangat dan menyelamatkan Tianjiao Tianyuan dari rasa sakit karena menghancurkan formasi Zuxian, atau jika memang itu takdir yang tidak jelas, tindakan mereka telah lama terekam di prasasti batu, dan mereka hanya perlu menunggu mereka datang ke depan prasasti untuk dipimpin oleh sabuk abadi, melangkah ke jembatan batu, memasuki istana abadi dan mewarisi kekayaan. Singkatnya, kekayaan yang lebih besar dari langit ini jatuh di kepala para santo kecil Liga Fengtian tanpa peringatan apapun. Saat pikiran ilahi mereka terlempar keluar, sabuk abadi terbang keluar dari prasasti batu, seperti awan berwarna-warni, terikat pada para santo kecil. Ini sungguh hadiah dari surga. Langit-langit menjulang tinggi, dan alunan musik surgawi berkumandang. Dalam formasi pedang Zuxian, banyak prajurit serban kuning muncul. Formasi pedang yang tak tertandingi itu terbagi menjadi 2 sisi, memperlihatkan lorong yang mengarah langsung ke jembatan batu di belakang formasi pedang itu. Di rumah abadi, aura abadi yang agung samar-samar terpancar. Bahkan jika Anda mengendusnya dari jauh,
kultivasi Anda akan menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Bahkan lebih sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika Anda masuk ke dalamnya. Ini seperti gerbang surgawi yang legendaris. Hanya dengan mengambil satu langkah, seseorang bisa menjadi abadi, membuat orang hampir kehilangan akal dan meraung liar dalam sekejap. Ya ampun, bagaimana mungkin harta sebesar itu bisa hilang dari jatah guru besar jinku? Burung gagak emas besar sangat gembira dan bergegas mendekat, lalu mendapat sabuk peri pemandu. Mungkinkah jembatan ini benar-benar jembatan penuntun abadi yang legendaris, poros menuju 4 dunia kuno? Bahkan biksu muda Sensiu tampak sedikit bersemangat saat ini, dan ekspresinya bahkan lebih serius, dan dia tidak dapat menahan diri dikatakan dalam catatan tertua kuil Bian bahwa dengan melewati jembatan Yingxian, ada harapan untuk menemukan surga barat yang hilang. Dengan ekspresi ragu dan bingung di wajahnya, sebuah sabuk ajaib terbang sendiri dan diikatkan di pinggangnya. Sabuk peri terbentang melintasi kehampaan, seolah membimbing atau mengundang mereka. Memasuki jembatan batu dan melangkah ke istana peri jauh lebih mudah dari yang mereka bayangkan. Kehidupan yang terekam di prasasti batu itu berada di luar imajinasi mereka. Bahkan peri rubah Ji, Dao Wu Fang, dan yang lainnya ada dalam daftar. Sabuk peri terbang keluar dan diikatkan di pinggang mereka, lalu berubah menjadi kekuatan penarik, menarik mereka melewati formasi pedang Suxian dan terbang menuju jembatan batu. Ledakan. Di tengah kegembiraan ini, tekanan berat datang dari jauh. Itu adalah semacam tekanan pada tingkat spiritual, seolah-olah, tiba-tiba, mereka kehilangan kekuatan untuk berpikir. Tekanan seperti ini, mungkinkah Dewa Yang Maha Esa telah datang? Pada saat ini, Xiao Sui, yang telah berdiri di samping Fang Xing dan menyaksikan semua ini dengan tenang, terkejut dan melihat ke arah timur. Fang Xing juga mendongak. Sebenarnya, tadi, dia merasakan 3 aura yang sangat kuat datang dari timur, tetapi mereka dihalangi oleh seseorang. Sekarang, itu jelas lebih menakutkan. Aura itu halus, tetapi itu membuatnya dan Xiao Sui merasa tertekan secara mental pada saat yang sama. Jelas bahwa ada makhluk dengan tingkat kultivasi yang tak terbayangkan yang mengunci mereka dalam kegelapan. Masuki Istana Abadi. Fang Xing segera mengambil keputusan jika benar-benar dewa tertinggi yang bertindak, saya khawatir tidak ada seorang pun di Tanah Suci yang dapat melindungi kita. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidup kita adalah dengan memasuki Istana Abadi. Di antara sekian banyak orang, dialah satu-satunya yang pernah melihat Dewa Mahadewa dari dekat dan lebih memahami betapa mengerikannya dia. Dengan kultivasi mereka saat ini, mereka mungkin berani menghadapi Raja Dewa bahkan jika mereka bertemu dengannya, tetapi jika itu adalah dewa-dewa, akan lebih baik untuk menghindarinya secara langsung. Kekuatan orang itu berada di luar imajinasi mereka. Tidak hanya akan mudah baginya untuk membasmi mereka, tetapi bahkan jika semua orang tua di Tianyuan yang sekarang menyendiri mengambil tindakan, mereka mungkin tidak dapat menyelamatkan hidup mereka. Aku sudah mengembangkan kemampuan sihirku, tapi aku tidak tahu apakah Istana Abadi ini akan menerimaku. Xiao Sui memasang ekspresi serius, namun tetap mendesah pelan, dan mengirimkan pikiran suci yang langsung menuju formasi pedang Suxian. Memanggil. Yang mengejutkannya, hampir pada saat dia memancarkan pikiran ilahinya, lempengan batu itu sudah bersinar terang, dan sebaris cahaya abadi dilepaskan. Sebaris tulisan tangan muncul di lempengan batu itu. Xiao Sui dari wilayah Chu di Sensu, yang paling berbakat di dunia, telah banyak menderita, dan telah melalui semua jenis kesengsaraan tanpa kehilangan sedikit pun spiritualitas di dalam hatinya. Dia dapat disebut naga dan burung phoenix di antara manusia, bibit makhluk abadi yang telah mengalami bencana yang tak terhitung jumlahnya. Dia diizinkan memasuki kediaman abadi dan menyembah istana abadi berkilau. Ledakan. Saat kalimat itu muncul, cahaya suci memancar dan mendarat di kaki Xiao Sui. Namaku sebenarnya ada di daftar dewa yang dianugerahkan. Xiao Sui juga jelas sedikit terkejut, tetapi tidak ada ekspresi kegembiraan di wajahnya. Dia hanya mendesah pelan dan melangkah ke cahaya ilahi. Adik Fang, cepat masuk. Bandit kecil, cepatlah kemari. Saudaraku, cepatlah datang dan jelajahi surga barat yang hilang bersamaku. Petik 2, petik 2. Jurang itu kini hanya sebuah karnaval. Meskipun Liga Fengtian, Xiao Sui, Lu Fengxian dan yang lainnya di lapangan semuanya adalah orang-orang yang memiliki kultivasi dan status, dan mereka yang biasanya tidak menunjukkan emosi di wajah mereka, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dengan keberuntungan besar ini. Mereka sangat gembira dan tidak hanya terbang ke jembatan Yingxian satu demi satu, tetapi juga memanggil Fang Xing. Untungnya, kakak senior Xiao juga masuk. Fang Xing juga menghela napas lega. Sebelumnya dia khawatir, takut Xiao Sui tidak akan bisa memasuki jembatan, tetapi sekarang melihat semuanya baik-baik saja, semua kekhawatirannya hilang. Dia tertawa dan berteriak, ini dia, Tuan Muda. Aku melihat beberapa hal bagus di sana. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sambil tertawa seperti itu, dengan suara mendesing,
Pikiran spiritualnya mengembun menjadi satu garis dan terlempar langsung ke pedang formasi Zuxian. Ledakan, cahaya terang bersinar dari prasasti batu, bahkan lebih kuat dari reaksi yang ditimbulkan oleh Xiao Sui, dan sinar cahaya ilahi menyilaukan mata orang-orang. Ya ampun, beruntungnya orang menyebalkan ini. Untuk sesaat, semua kultivator di aliansi Fengtian, bahkan Xiao Sui, Lu Fengxian dan yang lainnya, tidak dapat menahan rasa ngeri. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat teliti, dan mereka telah menemukan beberapa aturan dalam waktu yang singkat. Reaksi pada prasasti batu tampaknya terkait dengan keberuntungan setiap orang. Misalnya, jika seseorang lebih lemah dan kurang terkenal, seperti peri rubah Ji dan Dao Wufang, cahaya ilahi yang terbang keluar dari prasasti batu akan lebih redup. Namun bagi mereka yang memiliki reputasi dan kekuatan besar, seperti Da Jinwu, Lu Fengxian, Xiao Sui dan tiga lainnya, reaksi prasasti batu akan lebih kuat, dan sabuk peri yang terbang keluar akan menjadi lebih kaya dan luar biasa, terutama bagi Xiao Sui, itu hampir menjadi jalan peri. Tetapi sekarang, reaksi lempengan batu yang disebabkan oleh Fang Xing tampaknya lebih kuat daripada reaksi mereka semua jika digabungkan. Keberuntungan ini sungguh mengerikan. Jadi kau mempermalukanku. Bahkan Fang Xing sedikit terkejut, namun kemudian dia dipenuhi rasa gembira dan memandang dengan mata berbinar. Akan tetapi, sabuk abadi yang ditunggu-tunggunya tidak muncul, begitu pula dengan tulisan pada prasasti itu. Setelah cahaya ilahi yang sangat menyilaukan itu menyala, prasasti itu menghilang begitu saja. Permukaan prasasti itu kembali ke keadaan semula yang buram, tanpa cahaya apapun. Hati Fang Xing bergetar, tiba-tiba ia mendapat firasat buruk. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Apa yang sedang terjadi? Semua praktisi Liga Fengtian yang dipimpin oleh para dewa merasakan getaran dalam hati mereka dan mata yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah mereka. Di kejauhan, aura yang begitu kuat hingga hampir tak terbayangkan baru saja tiba. Fang Xing sudah merasa semakin sulit untuk menggerakkan pikirannya. Setelah tertegun cukup lama, dia tiba-tiba melangkah menuju formasi pedang eksekusi abadi. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang salah. Penguasa para dewa akan segera turun, dan dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Dia harus memasuki istana abadi sesegera mungkin. Swoosh, 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 swoosh. Tepat ketika Fang Xing bergegas menuju formasi pedang Zuxian, tiba-tiba energi pedang meraung, dan pedang abadi yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menunjuk langsung ke arahnya. Suara mendesing. Fang Xing bereaksi sangat cepat dan jatuh ke belakang. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan tertusuk pedang ajaib di jantungnya. Tekanan dari formasi pedang Algojo abadi juga mengonfirmasi masalah di hatinya, dan wajahnya langsung memerah. Aku bahkan tidak bisa masuk. Jembatan batu itu tidak menurunkan persyaratannya untuk memungkinkan mereka masuk dengan mudah karena kematian Tuan Suci kecil dari pengadilan ilahi, tetapi siapapun yang namanya ada di prasasti batu itu dapat dengan mudah melangkah masuk. Tetapi yang sangat aneh adalah dia tidak bisa masuk. Itu seperti pertama kali dia melihat jembatan batu, dan waktu lain ketika dia mendekati formasi pedang Zuxian, tetapi ditolak di luar. Sekarang ini adalah upaya ketiganya untuk menerobos formasi pedang Zuxian, tetapi dia masih dihentikan di luar. Dia benar-benar ditolak oleh benda suci ini. Apa yang terjadi? Mengapa bandit kecil itu tidak masuk? Saudara Fang, cepatlah datang. Apa yang kamu tunggu? Pada saat ini di jembatan batu, para praktisi Liga Fengtian jelas telah menemukan masalah ini dan berteriak dengan cemas. Kenapa aku tidak bisa masuk? Fang Xing yang menemukan masalah ini, tanpa sadar tersipu. Dan saat ini, dia benar-benar marah. Dewa hendak turun, tapi aku tidak bisa memasuki jembatan batu ini. Jembatan batu abadi hanya dapat dilalui oleh mereka yang ditakdirkan, berjasa, dan berdedikasi. Mereka yang berbakat dan memiliki harapan untuk mencapai dao besar dapat memasuki istana abadi. Mereka yang peduli terhadap orang lain dan telah memberikan kontribusi besar bagi Tianyuan dapat memasuki istana abadi. Mereka yang diberkahi dengan keberuntungan besar, memegang posisi penting, dan memengaruhi situasi secara keseluruhan dapat memasuki istana abadi. Raungan Fang Xing tidak terduga, dan itu benar-benar menarik pikiran ilahi yang sangat kuat, yang datang dari kedalaman istana abadi. Itu membawa aura abadi yang luas dan melayang samar-samar di kehampaan. Di luar jembatan batu, sebuah prasasti batu muncul di suatu titik. Setiap kali suara itu mengucapkan sepatah kata, sebuah kata muncul di prasasti batu. Jika ada yang bukan salah satu dari tiga jenis dan masuk tanpa izin ke istana abadi, jiwa mereka akan dibasmi oleh pedang abadi. Ini. Ketika Fang Xing mendengar suara tua itu, dia menjadi sangat marah. Kemarahan yang tak terkendali muncul, dan dia berteriak dengan sekuat tenaga, lalu apa hakmu untuk menghentikanku? Bukankah aku punya bakat? Aku telah berkultivasi hingga ke tingkatku saat ini.
Bukankah aku telah memberikan kontribusi kepadamu? Jika bukan karena aku, bahkan istana abadi ini akan jatuh ke tangan pengadilan ilahi. Dia tidak mengerti mengapa dia tidak bisa memasuki istana peri ini. Dari aspek manapun, saya seharusnya memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Namun, semua pertanyaannya terjawab dengan jelas oleh suara dari kedalaman istana abadi hanya dengan satu kalimat. Jika kau ingin memasuki istana abadi, namamu harus ada di daftar dewa yang dianugerahkan. Fang Xing meraung marah tidak peduli daftar apapun itu, selama itu Tian Yuan, aku harus ada di dalamnya. Anda awalnya memilikinya, tetapi telah dicoret oleh seseorang. Namaku, dicoret. Bahkan Fang Xing merasa sulit menjelaskan perasaannya saat mendengar kata-kata itu. Dirugikan, amarah, terpencil, putus asa, atau mungkin ada berbagai macam suasana hati. Tidak peduli daftar apapun itu, asalkan terkait dengan Tian Yuan, aku seharusnya ada dalam daftar itu. Fang Xing sangat yakin akan hal ini. Berbicara tentang bakat, apa itu bakat? Bakat adalah sesuatu yang memiliki potensi besar dan memungkinkan seseorang untuk melangkah lebih jauh di jalur kultivasi. Jadi meskipun bakat seseorang tidak disukai ketika seseorang pertama kali memulai jalur kultivasi dan statusnya saat ini telah membuktikan bahwa bakatnya tidak tertandingi. Dan bicara soal sumbangsihnya pada Tian Yuan, bahkan benda suci ini pun aku lindungi dengan mempertaruhkan nyawaku, jadi kalau sudah menyangkut soal jasa, bagaimana mungkin aku tidak mendapat bagian? Singkatnya, aku seharusnya masuk dalam daftar. Jika hanya mereka yang ada di daftar dewa yang dianugerahkan yang dapat memasuki istana abadi, maka aku pasti dapat masuk. Bahkan jika berdasarkan senioritas, sekarang giliranku. Namun faktanya, jembatan batu abadi yang mudah dinaiki orang lain itu telah menolaknya 3 kali. Dia terlalu malas untuk memikirkan siapa yang telah mencoret namanya dari daftar dewa yang dianugerahkan, dan bagaimana nama itu dicoret. Dia hanya tahu bahwa dia ditinggalkan. Aku telah melakukan semua yang kubisa, tetapi aku ditinggalkan oleh keberadaan misterius itu. Bahkan ketika Dewa Mahadewa baru saja datang dan hendak menghadapi bencana, ia ditinggalkan. Basmi. Pada saat ini, tepi tanah suci masih menjadi tempat pembantaian brutal. Bai Qianzhang, Raja Jahat Dapeng, dan kelompok pembudidaya pertapa yang terinspirasi oleh mereka untuk keluar dari pengasingan untuk memperjuangkan bagian terakhir wilayah Tian Yuan, bertempur dengan sengit melawan 3 Raja Dewa yang agung. Itu sangat brutal sehingga sulit untuk dijelaskan. Hanya dalam satu batang dupa, banyak pembudidaya pertapa dibantai dan mati secara tragis di tangan para Raja Dewa. Mereka yang selamat masih menggertakkan gigi dan bertarung, meraung dan menyerang 3 Raja Dewa yang sangat menakutkan. Meskipun ketiga Raja Dewa itu sangat kuat, mereka dihentikan oleh sekelompok master tersembunyi yang kuat dengan kultivasi yang baik. Akan sulit bagi mereka untuk melewatinya dalam waktu singkat, jadi mereka melampiaskan amarah mereka kepada mereka, bertekad untuk membantai mereka semua. Kita harus menghentikan mereka. Langit dan bumi punya kemauan. Aku tidak akan menyesal mati dalam pertempuran. Orang yang berlatih kultivasi mempunyai pikiran yang sangat teguh dan setelah menentukan pilihan, mereka seringkali dapat berpegang teguh pada niat awalnya. Meskipun ketiga Raja Dewa menyerang dengan sangat ganas dan membasmi dengan sangat kejam, sekelompok orang kuat yang tersembunyi masih bertahan. Hujan itu sangat lebat dan dahsyat, dengan hujan yang deras dan berdarah mengalir di tepi tanah suci, mewarnai wilayah laut yang membentang jutaan mil menjadi merah darah. Siapa yang tahu berapa banyak makhluk di laut yang terperangkap setelah pertempuran ini dan mati? Siapa yang tahu berapa banyak makhluk di laut yang secara tidak sengaja menelan esensi dan darah para praktisi yang kuat ini, dan meledak hingga mati, atau berevolusi dengan cepat, sehingga menimbulkan energi evil. Langkah kaki 3 dewa besar terhenti. Dia dihentikan di tepi tanah suci oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh Bai Qianzhang dan Raja Jahat Dapeng. Inilah satu-satunya secercah harapan di tengah keputusasaan yang tak berujung. Namun, tepat ketika mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Raja Dewa, sebuah napas datang dari arah Senzu, yang membuat mereka semua putus asa. Beberapa dari mereka telah melihat sebuah meteor hitam melesat ke langit dari Senzu, dan kemudian bergerak melalui kehampaan, melesat menuju tanah suci di kejauhan, menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap, membawa kekuatan yang tak terlukiskan dan melesat ke sana. Hal ini membuat semua biksu penyendiri dan Master Liga Fengtian yang menghalangi tepi tanah suci kehilangan harapan dalam sekejap. Apakah Dewa Mahadewa mengambil tindakan? Sekarang dia sudah bertindak, siapa yang dapat menghentikannya? Apakah generasi muda kini telah menerima warisan yang pantas mereka dapatkan? Bagaimana mungkin? Siapa yang mencoret namanya? Siapa yang melakukan ini? Pada saat ini, di kerajaan Nanzan Bohai, ketika semua orang telah melewati formasi pedang Zuxian, tetapi Fang Xing terhalang di luar, sebuah suara yang sangat marah tiba-tiba terdengar, dan seberkas cahaya abadi melesat lurus ke langit.
Itu adalah seorang wanita yang tampak muda dengan tanda teratai di dahinya. Rok panjangnya berkibar di awan, memberinya aura dingin dan menyendiri yang lebih tinggi dari langit. Tetapi pada saat ini, dia jelas marah, dengan ekspresi marah yang tak terduga. Di antara mereka, ada juga perasaan kasihan yang mendalam, dan dia melirik ke arah tanah suci. Dia sudah melakukan segalanya, dia sudah melakukan lebih baik daripada yang bisa kalian bayangkan. Siapa kalian berani mencoret namanya? Saat dia memarahi dengan sangat marah, ada keheningan di ruang kosong itu. Dia melihat ke beberapa arah, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia tidak bisa mati. Jika kau ingin menyakitinya, maka aku akan menyelamatkannya. Wanita dengan bunga teratai di dahinya menjadi semakin marah karena tidak mendapat jawaban. Dia melayang ke langit dan tiba-tiba pergi menemuinya. Dan di atas 9 langit, sesosok hitam sudah terbang menuju tanah suci. Tak seorang pun di Tianyuan yang bisa menghentikannya. Saat ia lewat, bahkan bintang-bintang di langit dan bumi pun terpisah. Tak seorang pun berani menghentikannya di antara makhluk-makhluk yang tinggal di Tianyuan. Ia sudah terbang di atas tanah suci dan hendak turun. Di tujuannya, semua orang sudah melangkah ke jembatan batu, hanya menyisakan hantu kecil yang kesepian di luar formasi pedang Suxian. Sosok itu terbang dari jauh dan hendak turun. Namun saat itu, awan di depan menghilang, menampakkan seorang wanita mengenakan rok panjang yang berkibar. Wanita dengan motif teratai di dahinya, bertubuh kurus dan aura samar, berdiri di depan pria berpakaian hitam dengan ekspresi tenang. Minggir. Ketika dewa berjubah hitam itu melihat wanita itu, ia mengayunkan lengan bajunya ke arahnya tanpa repot-repot mengucapkan sepatah kata pun. Namun gadis teratai hanya melambaikan tangannya, lalu sebuah bola cahaya warna-warni muncul di hadapannya. Dengan lembut ia menyibakkan lengan bajunya. Nian Nuer, apakah kamu benar-benar ingin mengacaukan rencana kita? Gadis teratai tidak berniat untuk terus menyerang. Dia menangkis serangan dari dewa berpakaian hitam dan berbicara dengan lembut. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Apakah kamu tahu siapa aku? Dewa berjubah hitam itu tampak terkejut tiba-tiba. Kedua matanya seperti pedang tajam, menembus jarak lebih dari 100 mil di antara mereka berdua dalam sekejap, dan jatuh dengan ganas pada gadis teratai. Setelah menatapnya dengan ganas beberapa kali, tatapannya berangsur-angsur berubah. Dia tampak sedikit terkejut, dan bahkan mendesah. Suaranya terdengar serius, ternyata itu kamu. Kamu tidak mati dalam musibah itu. Sebenarnya saya sudah meninggal, tetapi ayah saya membantu saya untuk hidup lebih lama. Gadis teratai itu berbicara dengan lembut. Setelah hening sejenak, dia berbisik, kembalilah. Kau sekarang. Aku tidak butuh saranmu sekarang. Jangan menghalangi jalanku, atau aku akan membuatmu dalam masalah lagi. Suara dewa berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi sangat dingin dan mengandung aura pembasmi yang tak terlukiskan. Anda, Lian Nu disela, tetapi terdiam beberapa saat. Kemudian, dia tiba-tiba berkata dengan suara dingin, apakah kamu benar-benar akan melakukannya dengan cara ini? Lalu apa? Suara tuan berpakaian hitam itu mengandung kekejaman yang tak terlukiskan. Aku ingin balas dendam, dan alam abadi agung harus dihancurkan. Aku tidak pernah menyembunyikan tujuanku, dan aku tidak pernah takut kau menyinggung perasaanku. Gadis kecil, bahkan jika kau adalah putri Raja Abadi, bagaimana mungkin kau memiliki kualifikasi sedikit pun untuk menunjuk jari di hadapanku? Bahkan jika aku hanya seberkas jiwa yang datang ke Tianyuan, aku masih memiliki 30% kekuatanku. Bagaimana denganmu? Hanya inkarnasi belaka, berapa banyak kekuatan yang tersisa? Jika kau berani menghentikanku, percaya atau tidak, aku akan membuatmu menghilang begitu saja sekarang. Kamu hanya seorang pelayan, dan kamu berani mengancamku seperti ini. Setelah mendengar ini, Lian Nu menjadi sedikit kesal dan langsung memarahi Nian Nuer, apakah kamu sudah gila, atau apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat menjungkir-balikan dunia hanya dengan memiliki beberapa kelompok pelayan di sekitarmu? Pada titik ini, aku hanya ingin menasihatimu bahwa keteguhanmu untuk menempuh jalanmu sendiri sama saja dengan mencari kematian. Hanya berdasarkan fakta bahwa kamu memimpin para dewa untuk menyerbu tanah leluhur Tianyuan dan menghalangi rencana untuk menipu surga, Aula Suci tidak akan pernah membiarkanmu pergi, dan ambisimu jelas, dan istana peri abadi cepat atau lambat akan membasmimu. Gila, dewa berjubah hitam itu berbicara dengan suara tenang, dengan sedikit nada dingin. Tentu saja aku gila, aku sudah gila sejak lama, mengapa kau perlu mengingatkanku? Dalam permainan catur ini, kita telah menginvestasikan semua yang kita miliki, dan akulah yang paling tidak perlu khawatir, karena aku tidak punya apa-apa sejak awal. Bahkan jika aku kalah, aku tidak akan kehilangan apapun, dan kau, minggir saja dari hadapanku. Ledakan. Dia, atau lebih tepatnya, dia, tidak lagi siap untuk melanjutkan berbicara dan langsung mengambil tindakan. Sinar hitam memancar langsung dari jari-jarinya, berubah menjadi energi pedang yang sangat tajam,
menusuk langsung ke arah gadis teratai, dan wajah gadis teratai juga berubah. Dia tahu bahwa inkarnasinya tidak sebanding dengannya. Dia berubah menjadi kehampaan dan tiba-tiba mempersembahkan bunga teratai, yang tumbuh diam-diam di belakang dewa-dewa. Kemudian, kelopak bunga teratai berubah menjadi energi pedang yang mengerikan, menebas ke arah punggung dewa-dewa yang berpakaian hitam. Penggunaan kekuatan magis dan Taoisme yang luar biasa lahir begitu saja bersama Taoisme. Namun, awalnya dia ingin memaksa dewa berpakaian hitam untuk berbalik dan menyelamatkan dirinya, dan menemaninya lebih lama. Namun, dia tidak menyangka bahwa dewa berpakaian hitam tiba-tiba merasakan sesuatu pada saat ini, dan wajahnya berubah. Dia mengabaikan energi pedang yang datang dari belakang, dan tiba-tiba membungkuk dan bergegas maju, membiarkan cahaya pedang menebas punggungnya, tetapi suara logam yang keras terdengar. Menabrak, terdengar suara kerikil dipotong, dan dewa berpakaian hitam menukik tepat ke bawah. Tidak bagus. Demi membasmi anak itu, dia bahkan mengorbankan nyawanya. Wanita ini benar-benar gila. Ketika Lian Nu melihat pemandangan ini, dia juga terkejut dan buru-buru mengejarnya. Dilihat dari kecepatannya saja, mustahil baginya untuk mengejar dewa dalam jarak sedekat itu. Bagaimana mungkin seperti ini? Mengapa adik Fang tidak masuk? Kakak, cepatlah kemari. Kakak, aku akan menerimamu. Pada saat ini, beberapa orang di jembatan Yingxian bergegas masuk ke Istana Abadi tanpa menoleh ke belakang setelah melangkah ke jembatan. Namun, beberapa orang menyadari ada yang tidak beres dengan Fang Xing dan tidak memasuki Istana Abadi, tetapi tetap berada di jembatan batu. Mereka berteriak dan memanggil Fang Xing dengan cemas. Shen Xiu menggertakkan giginya yang putih bersih dan rapi, dengan ekspresi dingin dan marah di wajahnya yang cantik. Kemudian dia melepaskan jubah biksu putihnya, dan melemparkannya ke udara dari dalam keluar, mengubahnya menjadi jalan putih yang memanjang menuju Fang Xing. Pada saat ini Shen Xiu benar-benar marah, dan dia ingin secara paksa menghancurkan formasi Zuxian dari dalam keluar dan membawa Fang Xing masuk. Bagus. Fang Xing juga tidak sopan. Dia meraung dan hendak melangkah ke jalan jubah putih. Dia bergabung dengan Shen Xiu dan memaksa masuk. Apakah ini keberuntungan yang legendaris? Setelah ribuan tahun menunggu, apakah Anda akhirnya menunggu momen ini? Namun, saat Fang Xing hendak melangkah maju, tiba-tiba terdengar suara heboh dan gila dari kejauhan. Pada saat yang sama, puluhan aura yang sangat kuat terbang dari jauh dan bergegas menuju formasi Zuxian. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Fang Xing hampir tidak akan percaya bahwa ada begitu banyak master di alam penyeberangan kesengsaraan di atas Tianyuan, dan arah mereka datang bukanlah dari luar tanah suci, tetapi dari dalam tanah suci. Dilihat dari auranya, banyak dari mereka telah mengintai di kejauhan untuk waktu yang lama, dan sekarang begitu mereka melihat benda suci itu keluar, mereka segera bergegas untuk memperebutkannya. Mereka telah dengan jelas menghitung waktunya, dan tidak berani mendekat sampai daftar dewa menanggapi, karena takut membuatnya khawatir, sampai para jenius kecil itu melangkah ke jembatan batu, dan kemudian mereka bergegas. Siapa? Fang Xing meraung marah dan mengayunkan telapak tangannya ke depan, menyapu dengan kekuatan telapak tangan yang luar biasa. Anak kecil, keluarlah dari sini dan berhentilah menghalangi jalan kita untuk menjadi abadi. Ledakan. Mereka yang menyerbu itu sangat kuat. Dilihat dari aura beberapa orang di depan, mereka memiliki basis kultivasi tingkat ke-5 atau ke-6 kesengsaraan. Yang terkuat diperkirakan telah mencapai tingkat ke-7 atau ke-8 kesengsaraan. Kekuatan telapak tangan Fang Xing tidak bisa diremehkan bahkan oleh mereka yang berada di tingkat kesengsaraan. Namun, mereka bergabung dan sama sekali tidak takut. Mereka melambaikan telapak tangan untuk mengejutkan Fang Xing, lalu bergegas maju seperti serigala yang menerkam mangsanya. Beberapa bergegas langsung menuju formasi Zuxian, sementara yang lain meraih jalan sutra putih yang dilemparkan oleh Shen Xiu. Orang-orang ini adalah para praktisi yang selama ini bersembunyi dari dunia. Fang Xing terlempar ke belakang oleh sebuah serangan telapak tangan, alisnya langsung mengencang, dan dia sangat marah. Saat berjalan di jalur kultivasi, dia secara alami tahu bahwa ada sekelompok orang istimewa di dunia ini. Mereka bukanlah orang suci yang telah melampaui 9 kesengsaraan, atau leluhur sekte tertentu yang mengendalikan berbagai kekuatan di atas Tianyuan. Mereka adalah orang-orang kuat yang tumbuh di berbagai era. Hanya karena jalan surgawi terputus, mereka tidak bisa menjadi abadi. Oleh karena itu, setelah beberapa saat cemerlang, mereka semua pensiun dengan frustrasi, menjaga jalur kematian dan jarang muncul. Bahkan ketika gadis teratai dan orang suci memimpin sekelompok master ke dunia luar, mereka semua menolak undangan gadis teratai dan menjaga Tianyuan sampai mati. Tidak seorang pun dapat memastikan berapa banyak orang yang ada dalam kelompok ini, tetapi memang sangat menakutkan. 9 daerah terlarang yang disebutkan oleh dunia sebenarnya sebagian besar merupakan hasil dari beberapa dari mereka yang terbangun oleh nafas kedatangan para dewa,
dan mereka tidak tahan melihat benih kultivasi Tianyuan terputus, jadi mereka mengambil tindakan untuk ikut campur. Tentu saja, tidak semuanya seperti ini, ada juga sampah seperti penguasa tebing hati penjara di antara mereka. Saat pertama kali melangkah ke Tanah Suci, Fang Xing sangat berhati-hati dan membuat segala macam perhitungan karena dia khawatir orang-orang ini akan membasminya. Kelompok pembudidaya penyendiri ini memiliki berbagai kekuatan, dan tidak ada seorang pun yang berani meremehkan mereka. Dan sekarang, Fang Xing juga bisa merasakan bahwa ada orang-orang yang terus-menerus bertarung di tepi Tanah Suci, dan sebagian besar kekuatan bertarung kelompok orang itu berasal dari kelompok orang ini. Dia tidak tahu detail bagaimana Bai Qianzhang dan Raja Jahat Dapeng memaksa orang-orang ini keluar, tetapi dia bisa mengerti bahwa alasan mengapa orang-orang itu mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan tiga Raja Dewa yang agung jelas karena mereka tidak ingin Tanah Suci, wilayah terakhir milik makhluk Tianyuan, ditempati oleh klan dewa. Oleh karena itu, mereka keluar dari pengasingan, menerobos jutaan penjaga, dan berpartisipasi dalam pertempuran itu. Tetapi tidak semua orang memiliki rasa tanggung jawab ini. Selain mereka yang ikut serta dalam pertempuran antara tiga dewa di tepi Tanah Suci, masih ada beberapa yang masih bersembunyi. Mereka hanya mengincar setiap kesempatan untuk menjadi abadi. Mereka sedang menatap benda suci ini. Ketika Fang Xing dan yang lainnya bertarung sengit dengan orang-orang suci yang lebih rendah di pengadilan ilahi, orang-orang ini tidak muncul, karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mendekati benda suci itu dan akan dengan mudah menakutinya, tidak meninggalkan apapun. Jadi mereka dengan sabar menjaganya sampai sekarang, ketika daftar dewa yang dianugerahkan waspada dan merespons, dan mulai menerima generasi muda ke dalam rumah abadi. Kemudian sekelompok orang ini akhirnya mengambil tindakan untuk merebut kekayaan itu. Ditolak saja tidak cukup, tapi kesempatan terakhir yang diberikan oleh saudara muda Sensiu kepadaku malah direnggut oleh orang lain. Kemarahan dalam hati Fang Xing saat ini benar-benar tak terlukiskan. Namun dalam sekejap mata, sudah terlambat baginya untuk menghentikan para sampah di antara para pembudidaya penyendiri yang telah menunggu selama puluhan juta tahun, hanya menunggu kesempatan untuk menjadi abadi. Sekarang setelah mereka akhirnya melihat jembatan batu legendaris yang mengarah ke keabadian dan melihat harapan untuk memasuki istana abadi, bagaimana mereka bisa melepaskannya? Itu seperti serangan yang telah terjadi selama puluhan juta tahun. Itu benar-benar tak terduga. Yang terdengar hanyalah gemuruh kehampaan yang hancur berkeping-keping. Beberapa orang langsung menyerang formasi Zuxian, sementara yang lain meraih jubah biksu putih yang dilemparkan oleh Sensiu. Seseorang yang tidak disebutkan namanya dalam daftar dewa yang dianugerahkan bergegas ke pedang eksekusi abadi dan jiwanya terbasmi oleh pedang itu. Dari kedalaman istana abadi, sebuah suara tanpa emosi terdengar, dan kemudian pada saat berikutnya, cahaya pedang dari formasi eksekusi abadi muncul. Kabut putih menerangi kehampaan dan langsung berubah menjadi penghalang langit yang luas. Semua kultivator tersembunyi yang bergegas menuju formasi eksekusi abadi langsung diselimuti oleh cahaya pedang. Mereka jelas meremehkan kekuatan formasi eksekusi abadi. Meskipun mereka memiliki persiapan sendiri, beberapa menyiapkan kekuatan magis yang luar biasa, dan beberapa menyiapkan senjata sihir yang kuat, tetapi setelah melangkah ke dalam jangkauan formasi eksekusi abadi, tampaknya ada gaya gravitasi yang tidak dapat dijelaskan di rumah abadi, yang secara langsung menarik kekuatan magis dan senjata sihir mereka, membuat mereka langsung terkena cahaya pedang. Mengembuskan. Banyak sekali praktisi penyendiri yang tercabik-cabik oleh cahaya pedang, bahkan jiwa mereka pun tak dapat lepas. Satu-satunya orang yang memiliki kesempatan untuk menerobos formasi Zuxian adalah orang yang meraih jubah biksu putih yang dilemparkan oleh Sensiu. Namun, dia juga mengutuk dalam hatinya, menyaksikan dengan tak berdaya saat dia dapat menggunakan kekuatan jubah biksu untuk menerobos jembatan batu, tetapi pada saat ini. Sensiu lepaskan saja. Dia tidak punya pilihan lain selain meraih sepotong jubah biarawannya dan terjatuh sambil menjerit kesedihan. Para pembudidaya penyendiri yang tersisa semuanya sangat terkejut, menatap formasi Zuxian di depan mereka dengan wajah pucat, merasa terkejut sekaligus marah. Tidak bisa masuk. Kesempatan yang telah mereka tunggu-tunggu selama bertahun-tahun ada di depan mereka, tetapi mereka tidak dapat melewatinya. Itulah sabuk peri. Dalam keheningan, seseorang bereaksi sangat cepat dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menunjuk Da Jinwu, Sensiu, Xiao Sue, Li Ying dan yang lainnya yang masih berada di jembatan batu dan belum memasuki rumah abadi karena mereka khawatir tentang Fang Xing, dan berteriak, kelompok junior ini diizinkan masuk karena sabuk abadi melilit mereka. Dengan sabuk abadi ini, mereka memenuhi syarat untuk memasuki rumah abadi. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Kelompok pertapa yang tak tertandingi ini memang mencakup beberapa orang yang sangat berbakat, yang mampu melihat poin-poin penting dalam sekejap. Beberapa orang bahkan langsung mengambil keputusan. Mereka mengulurkan cakar mereka yang ganas untuk meraih Fang Xing yang berdiri di samping mereka, dan berteriak,
rekan-rekan Taois, peluang kita untuk berhasil sangat kecil. Mari kita bekerja sama untuk mengalahkan ibel kecil ini dan memaksa para junior itu untuk menyerahkan hadiah abadi mereka. Benar sekali, jika kau tidak menyerahkan sabuk abadi, aku akan memotong-motong ibel ini menjadi beberapa bagian. Seperti yang diduga, mereka sangat kejam. Begitu diingatkan, banyak orang langsung menyerang Fang Xing. Mereka tentu saja melihat bahwa Sensiu dan yang lainnya berlama-lama di jembatan batu abadi dan tidak mau memasuki istana abadi karena mereka khawatir dengan Fang Xing. Kunci impian mereka untuk memasuki istana abadi ada pada orang-orang itu, jadi mereka tidak peduli dengan hal lain dan langsung membasmi Fang Xing, memaksa orang-orang muda itu untuk menyerahkan sabuk abadi mereka. Meskipun ini hanya ide yang belum dikonfirmasi, mereka sebenarnya tidak begitu mengerti apa itu sabuk abadi dan apakah mereka dapat menyerahkannya, tetapi mereka tetap melakukannya. Dia sangat kejam saat menyerang, dan langsung mencoba membasmi Fang Xing. Jika kau berani menyakiti saudaraku, aku akan membasmi seluruh keluargamu. Sabuk peri ini tidak berada di bawah kendali kita, jangan bertindak gegabah. Petik 2, petik 2. Di jembatan batu, Da Jinwu dan yang lainnya ketakutan dan mulai berteriak, ada yang mengancam dan ada yang menjelaskan. Namun, para pembudidaya pertapa itu tampaknya gila. Tidak ada yang peduli pada mereka dan mereka hanya fokus menyerang Fang Xing bersama-sama. Menghadapi serangan gabungan dari orang-orang kuat ini, Fang Xing tidak dapat menahannya. Setiap orang kuat ini adalah master yang langka. Bahkan di masa kejayaan Tian Yuan, salah satu dari mereka akan mampu menyaingi kultivasi klan kuno, keluarga besar, dan sekte besar. Namun, untuk mencari keabadian, mereka menjadi sangat dingin dan egois. Pada hari kerja, mereka hanya tahu cara mengurung diri dan menunggu gerbang surga terbuka lagi. Dibandingkan dengan leluhur sekte besar dan sekte besar, mereka bahkan lebih egois, karena mereka terlalu malas untuk mengurus klan mereka sendiri, apalagi gagasan menerima murid untuk mewariskan keterampilan mereka. Hatiku dan mataku penuh dengan perih. Di satu sisi, mereka bahkan gila. Baik Qianzhang dan Raja Jahat Dapeng bergegas menuju 3 dewa besar untuk memprovokasi mereka agar mengambil tindakan. Namun pada akhirnya, sekelompok orang mengambil tindakan dan bersedia menumpahkan darah mereka demi Tian Yuan. Tetapi masih ada sekelompok orang yang membuat pilihan yang sama sekali berbeda, mengabaikan situasi keseluruhan, hanya untuk menjadi abadi. Untuk tujuan ini, bahkan menggunakan cara apapun. Hati Fang Xing tiba-tiba dipenuhi rasa jijik terhadap mereka. Ledakan, kekuatan magis yang mengerikan milik para pendeta penyendiri ini berkumpul dari segala arah, tanpa ada niat untuk menunjukkan belas kasihan. Sensiu, Da Jinwu dan yang lainnya berteriak putus asa, mencoba untuk maju, tetapi diblokir oleh formasi pedang Suxian. Tampaknya Fang Xing sudah dikutuk, tetapi pada saat ini, aura mengerikan turun dari langit. Tak seorang pun menyangka dewa akan datang secepat itu. Pada saat ini, bagi kelompok kultivator penyendiri ini yang tidak memilih untuk pergi ke tepi tanah suci untuk melawan 3 Raja Dewa, tetapi datang ke lereng pemakaman abadi untuk bersaing memperebutkan sinar takdir abadi itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Untuk memanfaatkan kesempatan ini, mereka jelas merasakan aura kuat yang datang dari jauh, tetapi mereka mengabaikannya, dan malah menyerahkan segalanya dan menyerang Fang Xing dengan gila-gilaan, seolah-olah mereka ingin memancing Sensiu dan yang lainnya melalui serangan Fang Xing sebelum aura itu tiba, dan kemudian merebut sabuk abadi mereka. Sayangnya, mereka tidak menyangka bahwa aura kuat itu datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Dengan ledakan keras, dunia terasa bertambah gelap dan lambat, bahkan waktu terasa membeku, seakan-akan dibekukan di tempatnya oleh suatu mantra. Bagi kelompok pembudidaya pertapa ini, butuh waktu yang tidak diketahui sebelum mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak dilumpuhkan oleh mantra, tetapi bahwa keberadaan yang sangat menakutkan telah turun di atas kepala mereka. Karena auranya begitu kuat, pikiran mereka ketakutan. Dalam pikiran mereka, waktu telah membeku dan tidak lagi mengalir. Dan di ruang nyata, waktu seolah benar-benar berhenti sejenak. Kekuatan sihir dan senjata sihir para kultivator penyendiri itu baru saja mencapai Fang Xing. Namun tiba-tiba mereka terhenti sejenak, lalu, seperti bayangan hitam turun dari langit dalam sekejap, para kultivator penyendiri yang menyerbu ke arah Fang Xing dengan ganas itu tiba-tiba meledak satu persatu, seolah-olah mereka telah berubah menjadi cahaya dan kertas jimat api yang mengambang, dan saat energi spiritual di tubuh mereka bergerak, mereka meledak satu demi satu, dengan daging dan darah beterbangan di mana-mana, jiwa musnah, dan tulang serta darah berubah menjadi abu. Ledakan, 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 satu demi satu, angin kencang di ladang membuat orang-orang tidak bisa membuka mata. Kemudian, ketika Fang Xing berusaha membuka matanya, tidak ada seorang pun pembudidaya pertapa di sekitarnya. Awalnya ada 7 atau 8 orang yang bergegas ke arahnya, tetapi dengan kedatangan sosok hitam ini, mereka semua menghilang. Dia bahkan tidak tahu apakah sosok hitam itu telah bergerak,
Atau apakah auranya sendiri telah menekan dan menghancurkan semua orang yang mendekatinya dan mencoba membasminya? Mereka yang tidak terkoyak seperti melihat hantu, dan melarikan diri dengan putus asa ke kejauhan. Mereka hanyalah garis-garis hitam yang terbang lewat, dan mereka juga meledak di kehampaan seperti kembang api. Pemandangan ini sungguh mengerikan. Mereka semua adalah biksu terhormat yang telah melewati berbagai rintangan. Meskipun kekuatan mereka berbeda-beda, mereka tidak mungkin begitu lemah hingga dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati, bukan? Fang Xing sendiri juga berada di level ini, tetapi pada saat ini, dia merasa seperti seekor semut yang berjalan di ujung pisau. Pada saat bayangan hitam itu turun, sepertinya ada sesuatu yang merasakan kehadiran sesuatu di balik formasi pedang Zuxian, di jembatan batu dan di istana peri di balik jembatan batu. Tiba-tiba, semua energi peri tertahan, dan jembatan batu besar dan istana peri menyusut tanpa batas pada saat ini. Formasi pedang Zuxian yang besar mengelilingi mereka, dan berubah menjadi bola cahaya dengan sinar pedang yang memancar ke segala arah. Itu langsung melarikan diri ke kedalaman jurang, seperti bintang jatuh, dan tidak ada yang tahu kemana ia melarikan diri. Tanda bintang itu samar dan tidak terlihat sejak saat itu. Makhluk ilahi itu sebenarnya memilih untuk melarikan diri saat sosok hitam itu turun. Apakah kamu akan mati? Pada saat ini, hati Fang Xing hancur berkeping-keping dan dia benar-benar putus asa. Tanpa berpikir panjang, dia tahu orang yang datang itu pastilah sang dewa. Saat dia turun, dia membasmi semua pembudidaya pertapa yang ambisius ini, dan bahkan membuat jembatan batu abadi ketakutan, yang lenyap dalam sekejap. Di Tianyuan saat ini, hanya ada satu orang seperti itu, dan itu adalah penguasa 3000 dewa di Gunung Fengchan. Tanpa diduga, akhirnya aku jatuh ke tangannya. Sepertinya hidupku dalam bahaya. Pikirkan tentang hal-hal yang telah kulakukan. Aku hampir membasmi orang suci kecil di pengadilan ilahi. Benda suci yang ingin diperoleh dewa-dewa juga jatuh ke tangan para kultivator Liga Fengtian karena aku. Jika aku adalah dewa-dewa, aku pasti tidak akan memaafkanku. Setelah beberapa saat, Fang Xing hanya menutup matanya rapat-rapat, menunggu kekuatan dahsyat itu turun ke kepalanya. Namun, tak disangka, setelah sekian lama menanti, kekuatan yang dibayangkan tak kunjung datang. Hanya ada keheningan mematikan di mana-mana. Fang Xing akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka satu matanya, lalu dia tertegun sejenak, lalu membuka mata lainnya. Pada saat ini, para pembudidaya pertapa yang mengepungnya dan formasi pedang Zuxian yang memancarkan energi pedang yang menakjubkan telah sepenuhnya menghilang. Langit gelap dan kosong, dan hanya ada satu orang yang berdiri di depannya, 3 meter jauhnya. Itu jelas dewa-dewa. Dia dapat dikenali hanya dengan aura dingin dan keras di tubuhnya. Namun, penampilan dewa-dewa sangat mengejutkan Fang Xing sehingga dia tercengang. Mulutnya terbuka lebar, matanya seperti lonceng tembaga, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dewa-dewa saat ini jelas bukan lagi patung batu seperti saat pertama kali turun. Bahkan, seiring bertambahnya waktu dia berada di sini, penampilannya menjadi semakin hidup. Sekarang dia tampak benar-benar seperti orang sungguhan. Yang mengejutkan Fang Xing adalah penampilannya. Dia mengenakan gaun panjang dengan sudut-sudut yang berkibar. Fitur wajahnya halus. Meskipun masih ada sedikit ketidakpedulian di sudut mata dan mulutnya, seolah-olah dia baru saja membasmi seseorang dan itu hampir bisa membekukan kehampaan, dia memang seorang wanita. Dewa yang Maha Esa itu sebetulnya seorang wanita. Fang Xing benar-benar terkejut. Rasa ingin tahunya membara di hatinya, bahkan mengalahkan rasa takutnya. Kamu. Tanpa sadar ia menunjuk ke arah dewa dan berseru, tetapi setelah mengucapkan kamu beberapa kali, ia tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Setelah mengulanginya berkali-kali, dan tidak tahu bagaimana sirkuit otaknya bekerja, ia entah bagaimana berkata. Itu sangat indah. Jelaslah bahwa sang dewa juga kebingungan sejenak. Namun, tak lama kemudian, dia tiba-tiba mengerutkan kening, jelas dia merasakan ada seseorang yang mengejarnya dari langit di belakangnya. Dia tampak sedikit kesal, dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih Fang Xing, tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, dan memegangnya erat-erat di tangannya. Kemudian, dia melompat dan terbang ke arah lain. Dia mengayunkan lengan jubah hitamnya dengan dingin, tetapi sebuah pikiran ilahi tetap ada jika kamu ingin melihat bocah kecil ini tercabik-cabik di tanganku, kejar saja aku. Orang yang mengejarnya dengan tergesa-gesa tentu saja adalah gadis teratai. Saat dia tiba di kehampaan ini, dewa berjubah hitam telah membawa Fang Xing pergi ribuan mil jauhnya. Awalnya dia sangat khawatir tentang keselamatan Fang Xing dan telah mengejarnya dengan saksama, tetapi sekarang dia dipenuhi dengan keraguan. Dia tidak segera mengejarnya. Alisnya berkerut erat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak heran wanita ini seperti orang gila tadi. Dia lebih suka berubah menjadi inkarnasi dan menerima kekuatan sihirku daripada menyingkirkanku dan bergegas ke sini. Ternyata dia merasakan krisis yang dialami orang menyebalkan kecil itu.
Tapi, orang menyebalkan kecil itu jelas mengkhianatinya, jadi mengapa dia datang untuk menyelamatkannya? Mungkinkah dia ingin menyiksanya setelah menyelamatkannya sebelum membasminya? Memikirkannya, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Wanita itu sepertinya tidak begitu membosankan. Segala macam pikiran berkelebat di benak saya, tetapi pada akhirnya saya tidak tahu jawabannya. Saya hanya bisa mengambil keputusan dan mengikuti dari kejauhan. Ledakan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing tidak punya kesempatan untuk melawan di tangan Dewi. Dia diangkat olehnya dan diterbangkan melalui langit. Dia mendengar suara angin dan awan bersiul. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah menempuh perjalanan hanya dalam beberapa tarikan napas. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia berada di suatu tempat yang dikelilingi oleh awan. Dia menyentuh tubuhnya dan menemukan bahwa semua bagiannya masih ada di sana. Kultivasinya masih ada dan dia bisa menggunakan kekuatan sihirnya. Dia merasa sedikit lega, mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, lalu tertegun lagi. Masih berjarak 3 kaki darinya, sang dewa berjubah hitam tengah menatapnya dengan dingin sambil lengan bajunya berkibar. Wajah itu memang anggun dan cantik, tetapi tanpa ekspresi. Matanya besar dan kosong, menatapnya tajam. Untuk sesaat, bahkan Fang Xing tidak tahu apakah dewa-dewa benar-benar linglung, atau emosi di matanya terlalu kuat. Dewa-dewa tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya seperti ini, yang benar-benar membuat Fang Xing merasa tidak nyaman. Lingkungan sekitarnya bahkan lebih sunyi, jadi dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan suara rendah. Hatinya dalam keadaan cemas, dan dia tidak tahu bagaimana harus memaafkan dirinya sendiri. Setelah memanggil, sang dewa masih menatapnya dengan tenang, tanpa ekspresi di wajahnya. Yah, sebenarnya aku tidak bersalah. Kau tidak tahu bahwa anak dewa klan malamlah yang bertindak atas inisiatifnya sendiri dan melukai kita. Fang Xing memberanikan diri untuk berbicara, dan hendak mengarang cerita untuk sementara waktu, tetapi mata dewa-dewa tiba-tiba menjadi dingin dan tegas, dan dia mendengus pelan. Dia langsung terdiam dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Tentu saja, alasan lainnya adalah bahwa bahkan dia tidak bisa mengarang kebohongan seperti itu lagi. Kau tahu, aku paling membenci orang yang mengkhianatiku. Setelah keheningan yang cukup lama, akhirnya sang dewa berbicara dengan lembut. Suaranya seakan datang dari dunia bawah dan sangat dingin. Aku tidak tahu. Fang Xing secara tidak sadar ingin membantah, tetapi ketika dia mendongak dan melihat tatapan dingin dewa tertinggi, dia tidak bisa melanjutkannya. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani membasmimu? Dewa-dewa tiba-tiba melangkah maju, dan niat membasmi di matanya begitu kuat sehingga jantung Fang Xing berhenti berdetak. Namun, sejak kedatangan dewa-dewa, Fang Xing telah siap mengorbankan hidupnya. Setelah mencoba beberapa kali, ia menyadari bahwa dewa-dewa bukanlah orang bodoh dan tidak akan tertipu olehnya. Ia mungkin tidak terburu-buru untuk membasminya sekarang, tetapi mungkin hanya ingin menyiksanya. Selain itu, ia berani pada awalnya, dan bahkan lebih patah semangat karena ditinggalkan oleh Istana Abadi. Sekarang tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan kecuali kematian, mengapa ia harus takut? Oleh karena itu, setelah diancam oleh Dewa Mahadewa, timbullah amarah dalam hatinya. Baiklah, memangnya kenapa kalau aku berbohong padamu? Dengan persiapan ini, Fang Xing menjadi sangat berani. Dia hanya mengangkat kepalanya, menatap mata dewa-dewa tanpa rasa takut, dan berkata dengan keras, ayo, basmi aku. Aku menantumu karena aku mengerutkan kening. Setelah berkata demikian, dia mengerutkan kening, siap kehilangan nyawanya kapan saja. Tetapi bagaimanapun juga, aku tidak menyangka pembasmi yang ditunggu-tunggu tidak datang, melainkan mendengar desahan panjang. Aduh, anak bodoh, tapi kamu, dibesarkan olehku. Apa? Fang Xing tercengang mendengar kata-kata itu. Reaksi pertamanya adalah bahwa dewa-dewa adalah orang yang tidak jujur. Tanda tanya, dan sebenarnya memanfaatkannya. Dia menderita kerugian besar secara lisan dan harus mengutuk leluhurnya selama 18 generasi untuk menebusnya. Namun, dia merasakan ada yang aneh di hatinya. Melihat wajah dingin dan keras dewa-dewa berpakaian hitam di seberangnya, yang memiliki ekspresi lembut dan segala macam emosi yang rumit di matanya, dia merasa semakin aneh. Dia membuka mulutnya dan ingin menanyakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus bertanya apa sejenak. Apakah kamu masih bersembunyi dariku sekarang? Tiba-tiba, tatapan lembut di mata dewa-dewa berpakaian hitam saat dia menatap Fang Xing tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin dan mematikan. Tekanan dari langit dan bumi membuat Fang Xing ketakutan hingga rambutnya berdiri. Dia mundur selangkah dan melompat keluar. Kau pengecut, kau orang yang tak berperasaan, kau orang yang kejam, bagaimana mungkin kau tega mengkhianatiku? Dewa-dewa berpakaian hitam mendekat selangkah demi selangkah, menatap Fang Xing dengan kebencian kuat yang tak terlukiskan.
Aku memang berbohong padamu beberapa saat, tapi tidak perlu mengatakannya dengan serius, kan? Fang Xing ketakutan, dan melangkah mundur selangkah demi selangkah, ekspresinya seolah-olah dia telah melihat hantu. Aku sudah tahu kau ada di sini sejak lama, tetapi aku tidak ingin memberitahumu karena aku menunggumu untuk datang menemuiku secara langsung. Namun, kau tidak datang, dan bahkan di saat-saat terakhir, kau tidak ingin membantuku. Sekarang, aku di sini untuk menemuimu secara langsung, dan kau masih bersembunyi dariku. Dewa berjubah hitam itu tampaknya sama sekali tidak mendengar kata-kata Fang Xing. Dia terus maju dan berteriak padanya. Sudah berakhir. Apakah wanita ini gila? Fang Xing diam-diam mengerang dalam hati, merasakan gelombang kepanikan. Ia tidak lagi mengerti apa yang dikatakan Dewi. Bukankah ia baru saja berbohong padanya? Kok kelihatannya aku tidur dengannya? Kau orang yang tidak tahu terima kasih, apakah kau, kalau aku tidak datang, kalau aku tidak mengungkapkannya, kau tidak akan pernah melihatku lagi. Suara terakhir dewa itu bagaikan guntur, mengguncang kehampaan. Kemarahannya tampaknya telah terakumulasi hingga ekstrim, seolah-olah letusan gunung berapi yang sulit diredam. Itu juga seperti seorang wanita yang sangat sengsara dan meraung dari lubuk hatinya. Dia benar-benar melangkah tepat di depan Fang Xing, mengangkat telapak tangannya dengan keras, dan kemudian memukul Fang Xing dengan keras. Pada saat ini, jantung Fang Xing hampir melompat keluar dari dadanya karena terkejut. Semua kekuatan sihir dan kekuatan magisnya diaktifkan, berubah menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menghalangi jalan ke depan. Namun, itu sia-sia. Semua pertahanannya tampak begitu rapuh di bawah telapak tangan dewa berpakaian hitam. Telapak tangan dewa-dewa dengan mudah menembus pertahanannya dan mendarat di depannya, seberat gunung. Tidak diragukan lagi, jika telapak tangan ini mengenai wajah Fang Xing, tubuhnya akan langsung meledak dan dia akan mati tanpa mayat yang utuh. Diperkirakan jiwanya akan langsung hancur oleh telapak tangan Dewi, dan menghilang selamanya di antara langit dan bumi. Fang Xing diam-diam berteriak kesakitan di dalam hatinya. Dia harus menerima nasib kematian yang tragis ini lagi, tetapi dia masih merasa sangat tidak berdaya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan Dewi. Dia tiba-tiba mencoba membasminya lagi, "Dewa kasihanilah aku, apakah aku benar-benar membuatnya marah?" Akan tetapi, serangan telapak tangan sang dewa ilahi tidak mengenai sasarannya sama sekali. Tepat saat telapak tangan itu hendak mengenai kepala Fang Xing, sebuah suara berat tiba-tiba terdengar. "Aduh, budak jelek, mengapa kau lakukan ini?" Saat suara itu terdengar, telapak tangan dewa tiba-tiba melayang di atas kepala Fang Xing, jaraknya kurang dari 1 jari. Dan ekspresinya, pada saat ini, menjadi sangat rumit, penuh keluhan. Dewa yang bermartabat, dengan kekuatan tak terbatas, benar-benar bertindak sangat sedih pada saat ini. Apa yang terjadi? Siapa yang bicara? Fang Xing juga terkejut. Dia mendongak dan melihat sekeliling dengan pandangan kosong, dan segera menyadari siapa pemilik suara itu. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Di dunia kesadarannya, ada area berkabut yang selama ini tidak dapat ia kendalikan. Pada saat ini, ada makhluk yang bersembunyi di bagian terdalam dari area berkabut itu dan telah tertidur lama. Namun, pada saat ini, makhluk itu tiba-tiba terbang keluar atas inisiatifnya sendiri, lolos dari alis Fang Xing, dan kemudian berubah menjadi bola kabut hitam tebal. Kabut hitam itu berubah, dan sesosok tiba-tiba berjalan keluar darinya. Fang Xing tercengang saat melihatnya. Ternyata itu adalah seorang pria tinggi dan anggun yang mengenakan jubah kuno yang disulam dengan rune. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan fitur wajah yang elegan, tetapi mata sipit. Ada pesona jahat yang tak terlukiskan entah dari mana, dan tatapannya dengan lembut jatuh ke wajah dewa. Di antara semua pria yang pernah ditemui Fang Xing sepanjang hidupnya, hanya pamannya yang ke-11, Bai Qianzhang dan Shen Xiu, yang dapat dibandingkan dengannya dalam hal penampilan. Paman Eleven memiliki temperamen yang luar biasa, seolah-olah dia adalah seorang yang abadi, sementara Shen Xiu tampan dan memiliki temperamen yang luar biasa. Namun, orang ini justru kebalikan dari Paman Eleven dan Shen Xiu. Dia juga memiliki wajah yang dapat membawa bencana bagi negara dan rakyat, tetapi niat jahat yang kadang-kadang dia ungkapkan sangat menakutkan. Yang lebih penting, meskipun ini adalah pertama kalinya Fang Xing melihat orang ini, dia tahu siapa orang ini saat pertama kali melihatnya. Leluhur Ibel yang mengajarinya jalan pedang ajaib, roh pedang yang tersembunyi di pedang hitam besar, tiba-tiba muncul pada saat ini. Orang ini pernah muncul sebelumnya, tetapi dia selalu terbungkus dalam bola energi Ibel, gelap dan bahkan tanpa wujud manusia. Namun pada saat ini, wujud aslinya terungkap. Meskipun itu masih ilusi, itu sudah merupakan penampilannya saat dia masih hidup. Dia muncul di kehampaan begitu saja, dengan keanggunan yang tak tertandingi, dan datang dengan lembut di hadapan dewa-dewa, dengan sudut mulutnya melengkung ke atas, dan senyum yang memikat seluruh kota.
Senyum itu sangat menjijikkan. Fang Xing tak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hati. Apakah kamu akhirnya bersedia muncul untuk menemuiku? Ketika sang dewa melihat orang itu, seluruh tubuhnya tampak gemetar, matanya sedih, dan dia bertanya dengan suara sedih. Budak jelek, tiada hari di mana aku tidak ingin melihatmu, tapi... Leluhur Ibel yang muncul mendesah pelan, suaranya terdengar sangat tak berdaya. Berhenti bicara, sang dewi tiba-tiba memotong ucapannya, menatapnya lekat-lekat, wajahnya penuh dengan keluhan yang makin lama makin mendalam, kesedihannya sulit disembunyikan, dia menggerakkan tangannya sedikit, seakan ingin mengulurkan tangan dan menyentuh lelaki di depannya, namun dia akhirnya menarik kembali tangannya, melipat tangannya, berjongkok pelan di tanah, menundukkan kepala, dan terisak-isak, bagaikan anak yatim piatu yang tak berdaya. Sial, dewa sedang menangis. Mata Fang Xing membelalak semakin lebar, bersinar samar. Baru pada saat inilah dia menemukan sesuatu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Sial, ternyata itu adalah leluhur Ibel. Kata-kata yang diucapkan dewa-dewa tadi tidak ditujukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk leluhur Ibel yang bersembunyi jauh di area berkabut dunianya. Dan dilihat dari nada bicara dewa-dewa, dia tahu bahwa dia bersembunyi di area berkabut dunianya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak pernah mengatakannya dengan lantang. Tidak heran wanita ini selalu begitu murah hati padanya. Dan leluhur Ibel orang menyebalkan tua itu benar-benar menarik. Begitu klan dewa turun, dia mengatakan bahwa dia memiliki musuh yang kuat, dan untuk menyelamatkan hidupnya, dia tertidur tanpa memperlihatkan sedikit pun napas. Awalnya aku berpikir yang paling dibicarakannya adalah Raja Ilahi, tetapi siapa yang dapat membayangkan bahwa musuh kuatnya ini sebenarnya adalah Dewa yang Maha Esa. Lagi pula, orang yang dia sembunyikan bukanlah musuh yang kuat, jelas dia adalah simpanannya, kan? Sehat, pria tampan berpakaian hitam itu tentu tahu bahwa ia harus menghibur dewa, tetapi tubuhnya hanyalah ilusi. Ia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, tetapi tiba-tiba ia menoleh dan menatap Fang Xing. Fang Xing tiba-tiba membeku, lalu tubuhnya lepas kendali, dan ia melangkah maju seperti boneka, lalu telapak tangannya terangkat tak terkendali dan dengan lembut menekan kepala dewa. Otang pembawa sial, aku menyentuh kepala Dewa Mahadewa, seperti aku menyentuh seekor guk-guk. Fang Xing sudah berteriak dalam hatinya, merasa tangannya dalam bahaya besar dan akan dipotong jika dia berbalik. Inilah Dewa Mahadewa, Wei Zentianyuan, penguasa 3000 dewa, dewa yang perkasa, benar-benar menyentuh kepalanya. Kau orang menyebalkan tua, kau sendiri tidak punya tangan, jadi kau tidak bisa meminjam tanganku begitu saja. Bagaimana jika wanita ini marah? Merayu, Fang Xing menempelkan telapak tangannya di kepala sang dewa, tangisan sang dewa pun semakin pelan dan tubuhnya pun bergetar. Dia gemetar, tetapi Fang Xing menggigil, ketakutan setengah mati. Budak jelek, berhentilah menangis. Kau memang gadis jelek sejak awal. Jika kau mulai menangis, kau akan terlihat tidak menarik. Tepat saat dia mengutuk leluhur Ibel di dalam hatinya, pikiran ilahinya samar-samar mengguncang kehampaan, dan suara leluhur Ibel terdengar lagi, dengan sedikit godaan dalam kata-katanya, yang membuat Fang Xing ketakutan setengah mati. Dia berpikir, kamu benar-benar mengatakan kepada dewa-dewa bahwa dia adalah seorang gadis jelek di depannya. Bagaimana jika dia marah dan ingin membasmimu? Orang menyebalkan tua ini tidak boleh melibatkanku. Aku hanyalah seorang gadis jelek, seorang pelayan rendahan dari Raja Abadi. Yang meyakinkan Fang Xing adalah bahwa Dewa Langit tidak berniat marah. Dia benar-benar terisak dan berkata, tetapi kamu, Ibel Pedang Surga ke-9 yang agung dan perkasa, orang penting yang berani menantang keagungan Raja Abadi, kamu bertemu denganku di surga di luar surga, jadi mengapa kamu repot-repot memprovokasiku? Karena kamu memprovokasiku, mengapa kamu meninggalkanku ketika mereka memaksamu? Wuho, bahkan jika kamu meninggalkanku, aku sebenarnya tidak akan keberatan. Aku tahu kamu memiliki kesulitan. Aku bilang aku ingin membasmimu, tetapi bisakah aku benar-benar membasmimu? Tetapi mengapa kamu begitu kejam sehingga kamu bersembunyi dariku selama bertahun-tahun? Bahkan setelah kamu tahu aku akan datang, kamu masih bersembunyi dan tidak melihat siapapun. Kupikir kau benar-benar akan membasmiku. Leluhur Ibel menggumamkan sesuatu dengan suara pelan, lalu mendesah pelan, kau bukan lagi gadis kecil yang melayani Raja Abadi dan bahkan tidak berani berbicara. Sekarang kau jauh lebih kuat dariku. Kau sudah menjadi penguasa 3000 dewa, dan aku sekarang. Tidak, dewa penguasa dan klan dewa semuanya palsu. Aku tidak peduli dengan mereka. Setelah mendengar ini, dewa-dewa tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya penuh dengan keteguhan hati. Semua yang kulakukan hanya untuk memberi kita cukup kekuatan untuk melawan Raja Abadi dan alam abadi agung. Aku akan menghancurkan semua orang yang menghentikan kita. Dia berkata dengan lembut, tatapan matanya melembut. Aku hanya ingin menjadi budakmu yang jelek. Aku hanya ingin menjadi budakmu yang jelek.
Suara rendah sang dewa membuat leluhur Ibel dan Fang Xing terdiam pada saat yang sama. Fang Xing sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia tahu dia akan mati, dia akan mendengar gosip besar tentang leluhur Ibel. Saya paling suka mendengarkan gosip keluarga ini, terutama dua orang ini yang bukan orang luar. Yang satu adalah leluhur Ibel yang berpura-pura menjadi hantu sepanjang hari dan baru menampakkan wajah aslinya sekarang, dan yang satunya lagi adalah Dewa Agung yang ditakuti oleh Tian Yuan dan memerintah 3.000 dewa. Identitas dan kekuatan Sang Dewi benar-benar dapat dikatakan sebagai yang terbaik, tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan begitu patuh seperti kucing di depan leluhur Ibel. Namun, saya memiliki beberapa keraguan dalam benak saya. Apa artinya ketika dewa ini berkata bahwa dia dibesarkan olehnya? Oh, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tampaknya leluhur Ibel baru saja memahami maksud sang penguasa saat ini. Setelah jeda yang lama, dia menghela napas dan berkata sambil tersenyum masam, "Budak jelek, menurutmu hal-hal ini terlalu sederhana. Jika kekuatan 3.000 dewa ini saja dapat menghancurkan istana abadi, maka Aula Suci tidak perlu membuang begitu banyak upaya untuk menyusun rencana tipu daya surga untuk memulihkan segalanya." Aku tahu. Setelah mendengar ini, dewa-dewa tiba-tiba mendongak, tatapannya luar biasa tegas, bahkan sangat tegas. Sampai-sampai terlihat gila. Aku juga tahu bahwa mengandalkan kekuatan 3.000 dewa saja untuk melawan istana abadi sama saja dengan mencari kematian, jadi aku datang ke Tian Yuan. Jika ada orang di dunia ini yang dapat melawan istana abadi, mungkin itu adalah Raja Abadi yang jatuh, kan? Aku ingin mencari tahu apa yang dipikirkan orang-orang di Aula Suci, apa rencana mereka, lalu merampas mereka untuk kepentinganku sendiri. Oh, kamu benar-benar. Leluhur Ibel tampak sangat tidak berdaya. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya dia hanya bisa menghela nafas. Kenapa? Apakah menurutmu aku melebih-lebihkan diriku sendiri? Suara Tuan tiba-tiba berubah dingin, bahkan sedikit marah, hampir menahan amarahnya, dan berteriak dingin. Apakah kamu lupa apa yang mereka lakukan kepada kita? Apakah kamu lupa bagaimana mereka memperlakukan keluarga kita? Apakah kamu tahu bagaimana aku mempertaruhkan nyawaku untuk melindungi kamu dan bayi itu agar tidak melarikan diri dari surga Sangqing, dan kemudian aku ditangkap oleh mereka dan disiksa? Bagaimana mungkin kita tidak membalas dendam atas kebencian yang begitu besar? Jika kita tidak mengumpulkan kekuatan kita sendiri, cepat atau lambat akan ada hari seperti itu. Saat amukan ini meletus, kekuatan dewa tiba-tiba bangkit dan menimbulkan fenomena surgawi. Bahkan leluhur Ibel pun terdiam saat ini. Dia tidak banyak bicara dan hanya menatapnya dengan tenang. Ada banyak cerita di sini. Fang Xing menjadi semakin tertarik semakin dia mendengarkan, matanya bersinar, dan api gosip membara dengan hebat. Sepertinya kamu sangat menderita ketika aku pergi waktu itu dan kamu ditangkap dan dibawa kembali. Sang leluhur Ibel terdiam beberapa saat, lalu mendesah pelan, tampak sedikit bersalah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dewa-dewa tampak gugup karena rasa bersalah leluhur Ibel, dan buru-buru menjelaskan saya mengajukan diri untuk tinggal dan menghentikan mereka saat itu. Saya berpikir dalam hati bahwa Anda dan bayi itu dapat melarikan diri dengan aman. Kemudian, ketika saya melihat Anda melarikan diri, saya sama sekali tidak sedih. Malah, saya merasa sangat beruntung. Setelah mengatakan ini, seolah-olah ingin mengubah topik pembicaraan, dia menatap Fang Xing, menatapnya dari atas ke bawah, dan mendesah apakah ini reinkarnasi dari bayi itu. Sayangnya, dia jauh lebih jelek dari sebelumnya, tetapi masih sangat imut. Hei, apa artinya ini? Kalimat ini membuat Fang Xing benar-benar bingung. Meskipun dia tidak bisa berbicara, matanya membelalak. Apa maksudnya dengan jelek atau tidak? Fang Xing tidak mengerti apa maksudnya, tetapi dia menjadi marah ketika mendengar kata itu. Bahkan leluhur Ibel tampak tertegun sejenak, lalu menatap Fang Xing dengan tatapan bingung. Leluhur Ibel itu tampaknya ingin menjelaskan sesuatu, tetapi agak ragu-ragu. Akan tetapi, leluhur Ibel tiba-tiba berbicara dan menyela. Sejak pertama kali aku melihat hantu kecil ini, aku merasa dia sangat dekat. Matanya persis sama dengan bayi itu sebelumnya. Dia sama berani dan tak kenal takutnya. Lalu aku merasakan napasmu darinya, jadi bagaimana mungkin aku tidak bisa menebak? Sudah berakhir. Leluhur Ibel tertegun sejenak, lalu menatap Fang Xing dengan tatapan mata yang rumit, yang api baguannya berkobar hebat di sampingnya. Ini masalah besar. Fang Xing tiba-tiba melihat tangan leluhur Ibel menekan ke arahnya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia merasakan matanya menjadi gelap dan dia secara paksa diseret ke kedalaman dunia kesadaran. Namun, begitu dia sampai di sini, dia bebas. Dia dengan gembira menatap leluhur Ibel yang berdiri di depannya dan berseru, "Kau sangat cakap, orang tua. Dewa-dewa sangat kuat, tetapi dia adalah kekasihmu. Kau tidak tahu apa-apa. Kita dalam masalah besar kali ini." Leluhur Ibel melotot ke arah Fang Xing dan berkata dengan rasa takut yang masih tersisa.
Bahkan di kedalaman dunia kesadaran, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekelilingnya ketika berbicara, seakan-akan dia takut didengar oleh dewa. Apa masalahnya? Kalau aku tahu kamu punya hubungan ini, apa aku akan bekerja keras seperti ini? Fang Xing merasa sulit untuk mengerti dan sangat marah karena leluhur Ibel telah berbohong kepadanya. Awalnya, orang menyebalkan tua ini berbohong padaku bahwa dia tidur di kedalaman alam dewa untuk menghindari musuh-musuhnya. Bagaimana mungkin aku membayangkan bahwa musuhnya sebenarnya adalah kekasihnya, dan patuh seperti anak kucing di depannya. Jika aku tahu hubungan ini lebih awal, mengapa aku harus bersikap begitu sopan kepada dewa-dewa? Aku akan membawa leluhur Ibel ke dewa-dewa untuk mengenali kerabatku. Bagaimanapun, mereka semua adalah keluarga. Kamu bilang kamu tidak mengerti apa-apa. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa wanita ini gila? Nada bicara leluhur Ibel terdengar sangat khawatir, bahkan sedikit ketakutan, sangat berbeda dengan kesombongan yang dia tunjukkan di hadapan leluhur Ibel. Bukankah gila jika suamiku menjauhiku? Fang Xing mengupil dan menatap leluhur Ibel dengan jijik dan dari apa yang kau dengar, kau pernah meninggalkan seseorang. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Aku akan memisahkan seberkas kesadaran ilahiku dan menenggelamkannya ke dalam lautan kesadaran untuk berbicara denganmu. Setelah beberapa saat, dia akan mengetahuinya, tidak ada apa-apa antara wanita ini dan aku, ya, sejujurnya, ada sesuatu. Memang aku yang murahan dan memprovokasi dia sebelumnya, tetapi hubungan itu telah hancur, dia tidak menjadi gila sekarang. Dia sudah gila ketika dia berada di alam abadi agung. Aku juga menemukan bahwa dia terlalu menakutkan ketika dia menjadi gila, jadi aku memisahkannya darinya dengan bantuan dekrit Raja Abadi. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia begitu cakap sehingga dia tidak hanya melarikan diri dari Raja Abadi, tetapi dia juga memiliki keberuntungan ini sekarang dan kekuatan yang begitu mengerikan. Kata leluhur Ibel tergesa-gesa, tampak sangat ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan lebih rinci. Fang Xing menjadi penasaran dan menatap leluhur Ibel dengan mata berbinar. Saya tidak punya waktu untuk membicarakan hal ini dengan Anda sekarang. Mendengar hal ini, leluhur Ibel menjadi cemas dan memarahi Fang Xing sambil berteriak, masalahnya sekarang adalah kamu. Tahukah kamu bahwa dia telah memperlakukanmu seperti orang lain? Ketika kami bersama, kami mengadopsi seekor anak guk-guk dan menamainya Wawa. Nian Nuer memiliki masalah darah dan tidak dapat berhubungan, jadi wajar saja dia tidak dapat memiliki anak. Jadi dia memperlakukan anak guk-guk itu seperti putranya sendiri dan merawatnya dengan baik. Dia memperlakukannya lebih baik daripada aku. Namun ketika kami berpisah, kami dikejar dan aku dilukai oleh Raja Abadi. Dia memutuskan untuk berbalik dan menghentikan para pengejar, jadi dia memberikan Wawa kepadaku dan memintaku bersumpah untuk mengambilnya dan membantunya bereinkarnasi sebagai manusia. Hei, apa maksudmu dengan tidak bisa tidur bersama? Dia memiliki kecantikan alami. Ya ampun, kau benar-benar berhubungan dengan seorang hermafrodit. Omong kosong, gadis cantik bukanlah hermafrodit, dan aku tidak bisa mengangkat roknya untuk melihatnya ketika kami baru saja bertemu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana kamu bisa melewati masa itu. Itu tidak penting. Yang penting bonekanya, oke. Sial, aku baru menyadarinya. Apa dia baru saja mengatakan bahwa aku tidak secantik guk-guk? Fang Xing tertegun sejenak, lalu menjadi marah lagi. Bisakah kamu memikirkan sesuatu yang penting terlebih dahulu? Leluhur Ibel terdiam dan buru-buru memarahi, dia sudah mengatakan berkali-kali bahwa guk-guk itu adalah saksi persahabatan kita. Selama guk-guk itu ada di sana, kita tidak akan pernah terpisah. Aku bersembunyi dan tidak berani menemuinya karena jika dia tahu guk-guk itu sudah mati, dia akan menjadi gila dan mungkin benar-benar membasmiku. Dengan penampilanku saat ini, aku bahkan tidak bisa menahan amarahnya. Tapi untungnya, dia benar-benar mengenalimu sebagai reinkarnasi dari boneka itu. Menurutku, dia masih bisa menjaga kewarasannya sekarang, dan karena alasan inilah dia pikir aku benar-benar setia pada boneka itu. Jadi apa yang terjadi pada guk-guk itu? Saya baru saja melarikan diri dan terluka parah. Saya perlu memberi makan diri saya sendiri, jadi saya merebusnya. Bodoh amat John denganmu, kau benar-benar brengsek, aku tidak bisa menolongmu. Fang Xing memutar matanya ke arah leluhur Ibel. Dia benar-benar meremehkan orang menyebalkan tua ini. Hehe, leluhur Ibel mencibir kau tidak membantuku. Dia menoleransi kau dan aku karena dia pikir kau adalah reinkarnasi dari boneka. Tapi jika dia tahu yang sebenarnya, hehe, apakah kau pikir kita masih bisa bertahan? Jadi, apa yang kau ingin aku lakukan? Karena ini adalah masalah hidup dan mati, Fang Xing tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Maksudku, karena dia sudah salah mengira kamu sebagai boneka, kenapa tidak? Sebelum leluhur Ibel selesai berbicara,
Fang Xing menjadi marah. Dasar orang menyebalkan tua, kau ingin aku berpura-pura menjadi seekor guguk. Leluhur Ibel berkata tanpa daya, tidak ada cara lain. Tidak, aku tidak akan melakukannya bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Jika ini tersebar, di mana aku akan menaruh mukaku? Fang Xing geram dan melotot tajam ke arah leluhur Ibel. Baiklah, kalau begitu itu terserah padamu. Leluhur Ibel menghela napas dalam-dalam dan berkata, kau tahu, jika dia mengetahui kebenarannya, dia akan sangat marah dan akan membasmimu terlebih dahulu, dan kemudian aku tidak akan bisa melarikan diri. Tetapi bagaimana jika kau berpura-pura menjadi orang lain? Dia memperlakukanmu. Tidak, dia memperlakukan anak itu seperti putranya sendiri. Belum lagi dia sekarang adalah penguasa 3000 dewa dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Hanya warisan keterampilan surgawi yang tidak sengaja diwarisinya adalah kekuatan magis yang dapat dikembangkan hingga ke alam Raja Abadi. Bagaimanapun, aku telah sampai pada titik ini, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Fang Xing terdiam, dan sosok leluhur Ibel juga memudar. Pemandangan di sekitarnya berubah, Fang Xing juga menarik diri dari lautan kesadaran, dia mendongak dan melihat bahwa dewa-dewa dan leluhur Ibel berada tepat di depannya. Dia tidak tahu apa yang dikatakan leluhur Ibel kepadanya selama waktu di lautan kesadaran ini. Dewa ilahi menatapnya penuh harap dengan mata lembut. Begitu dia melihat ekspresi menyemangati di wajah leluhur Ibel, Fang Xing tahu apa yang diinginkan orang menyebalkan tua ini darinya. Otang pembawa sial, aku mengancammu dan menggodamu di saat yang bersamaan. Apakah aku orang seperti itu? Fang Xing melotot ke arah leluhur Ibel, mengutuknya dengan keras di dalam hatinya, lalu mengangkat kepalanya dengan keras kepala. Mama, ketika dia menatap sang dewa, dia tiba-tiba tersenyum, memanggilnya dengan penuh kasih sayang, dan maju memeluk pinggangnya. Teriakan ibu membuat leluhur Ibel sangat bingung hingga dia dalam kekacauan, dan dewa-dewa juga jelas tercengang. Terutama pinggang yang dipegang Fang Xing dengan penuh kasih sayang, terasa bergetar, tetapi Fang Xing merasa itu tidak berarti, pinggang gadis-gadis yang dikenalnya semuanya lembut, tetapi pinggang Dewi itu keras. Bagaimanapun, tubuhnya saat ini diukir dari batu giok hitam, bahkan jika menjadi semakin hidup dan fleksibel seiring waktu sejak dia datang, itu tidak dapat mengubah esensinya. Namun, meskipun dia sedikit gemetar dan tanpa sadar ingin melawan, setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap tidak membuka tangan Fang Xing, dan tatapannya pun melembut. Anak baik, kamu benar-benar telah dizalimi. Sang dewa mendesah pelan dan mengangkat tangannya seolah ingin menyentuh kepala Fang Xing. Ketika Fang Xing melihat ini, dia mendekatkan kepalanya, tetapi dewa-dewa mendesah pelan dan tidak menyentuhnya. Ini, batuk. Leluhur Ibel akhirnya berbicara. Meskipun dia hanyalah roh, dia terbatuk pelan dan tidak dapat menahan diri untuk berbisik kepada dewa-dewa budak jelek, tidak peduli apapun, bayi itu dan aku telah bersatu kembali denganmu. Bukankah ini yang kau harapkan sebelumnya? Mengapa kau begitu paranoid? Mengapa kau tidak menghentikannya, mencari tempat tinggal yang terpencil, dan menungguku dengan patuh? Aku punya rencana sendiri dalam pikiranku, dan aku akan menunggu sampai. Dewa-dewa menoleh sedikit, meliriknya, dan berkata dengan nada kecewa, kamu baru saja bertemu denganku, apakah kamu akan pergi lagi? Sang leluhur Ibel tiba-tiba tidak dapat melanjutkan dan tampak sangat malu. Qi Jun, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Sebenarnya, aku selalu tahu apa yang aku inginkan dan apa yang aku lakukan. Para dewa berbicara dengan suara santai, saat itu, aku ditangkap oleh Raja Abadi Yun Huang. Meskipun aku dihukum, aku juga mendapatkan keberuntungan karena kemalangan. Aku kebetulan menerima warisan dari Dewi yang sudah meninggal, dan memanfaatkan malapetaka di alam abadi agung untuk melarikan diri dari kota Raja Abadi Yun Huang. Setelah bertahun-tahun berlatih keras, aku telah mencapai tingkat kultivasiku saat ini, tetapi aku tahu bahwa kekuatan kita masih jauh di belakang Raja Abadi Yun Huang. Dulu, kita tidak memiliki kemampuan untuk membela diri di hadapannya, dan aku khawatir sekarang keadaannya lebih buruk. Sekarang, jika kita ingin bersama selamanya, kita harus mengambil risiko dan menghancurkan istana abadi-abadi. Jadi jangan mencoba membujukku tentang masalah ini. Dahi, sang leluhur Ibel tampak malu, dan jelas sedang memeras otak untuk memikirkan sesuatu yang harus dikatakan guna membujuk sang penguasa agar mengambil kembali perasaannya. Kamu selalu melindungiku, sekarang giliranku untuk melindungimu, oke. Mata sang dewa jernih dan hangat seperti air, dan dia berbicara dengan ringan. Sang leluhur Ibel tampak semakin malu dan tersipu. Hahaha, orang tua ini akan menjadi gigolo. Fang Xing, yang sedang menonton dari samping, sangat senang. Dia berusaha keras menahan kenangan tentang dewa-dewa dan leluhur Ibel. Matanya seterang dua matahari kecil. Namun, dia tidak menahan diri lama-lama sebelum akhirnya berkata, Aku bilang, Bu, Lao Ganma, bisakah kalian mengenang masa lalu nanti? Sekarang kita akhirnya bertemu,
aku punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi yang paling ingin kukatakan adalah baik dewa penguasa maupun leluhur Ibel menatapnya. Fang Xing segera menampakkan ekspresi sedih dan mendesah, jalan kultivasi itu sulit. Tidak ada cara yang baik untuk berkultivasi. Mata leluhur Ibel langsung melebar, apakah orang menyebalkan kecil ini tidak bisa menahan amarahnya dan meminta keuntungan. Saya melihat bahwa Anda memiliki beberapa teknik yang sangat kuat, yang semuanya mampu mencapai langit dan bumi. Meskipun saya telah mempraktikkan beberapa kekuatan magis di kota abadi Yunhuang, saya khawatir metode kultivasi saya tidak lebih kuat dari teknik Anda. Saya dapat mengajarkan beberapa kekuatan magis saya kepada Anda. Dewa-dewa tampaknya tidak mempermasalahkannya. Dia menatap Fang Xing dengan lembut dan berbicara. Kekuatan surgawi yang baru saja Anda sebutkan. Fang Xing mengangkat kepalanya, seolah-olah dia mengatakannya dengan santai. Dewa-dewa sedikit terkejut, lalu tersenyum lembut dan berkata, "Kamu adalah anakku. Aku tentu akan mengajarkanmu semua yang aku tahu. Namun, kamu tidak dapat mempelajari keterampilan surgawi ini, karena mempraktikkan keterampilan surgawi ini membutuhkan fisik yang sangat khusus." Fang Xing tercengang ketika mendengar ini konstitusi macam apa. Wajah sang dewa menjadi sedikit merah dan dia tidak meneruskan ucapannya. Fang Xing tertegun saat melihatnya seperti ini, dan tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan. Baru saja ketika leluhur Ibel mengeluh kepadanya, dia mengatakan bahwa dewi itu adalah perawan alami, garis keturunan yang sangat langka di 33 surga, dengan daging dan garis keturunan yang sangat berbeda, tidak dapat berhubungan dan tidak dapat melahirkan bayi. Dia bertanya-tanya apakah yang dia maksud adalah garis keturunan ini. Ketika saya memikirkan hal ini, hati saya bergetar, dan saya berpikir bahwa keterampilan surgawi ini tidak boleh dipelajari. Begitu pikiran ini muncul di benak, ide lain pun muncul tetapi engkau begitu kuat dan engkau memerintah atas 3.000 dewa. Mata leluhur Ibel sebesar lonceng tembaga. Ini benar-benar tidak tahu malu. Apakah dia mencoba mengambil alih kekuasaan dewa? Jangan bilang kamu palsu. Sekalipun kamu asli, kamu tidak mungkin meminta hal semacam ini kepada orang lain begitu kamu bertemu dengan mereka, kan? Dewa-dewa itu jelas tertegun sejenak, tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum lembut. Aku adalah dewa-dewa, dan kamu adalah anakku. Di masa depan, posisi dewa-dewa secara alami akan menjadi milikmu. Namun, mereka masih berguna bagiku sekarang, jadi aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Aku hanya bisa menjadikanmu seorang putra mahkota. Mulai sekarang, di antara 3.000 dewa, statusmu adalah yang kedua setelah aku. Siapa yang berani meremehkanmu? Apa gunanya membicarakan masa depan? Fang Xing tidak puas dan mulai menggerutu, lalu dia mendongak dan melotot ke arah leluhur Ibel. Leluhur Ibel sudah mengumpat dalam hatinya, berpikir, kamu meminta keuntungan dari orang lain dan ditolak, mengapa kamu begitu tidak puas padaku? Tanpa diduga, Fang Xing mengumpat dalam hatinya saat ini aku bahkan menelepon ibuku, tetapi dia tidak memberiku keuntungan apapun. Aku kehilangan uang. Setelah mendengar kata-kata ini, dia yakin bahwa dia telah berpikir terlalu sederhana. Tampaknya dia bukan putra kandung dewa-dewa, dan manfaat yang akan dia terima tidak besar. Jika itu adalah beberapa kekuatan magis kota Yunhuang, dia tidak akan menganggapnya serius. Bagaimanapun, kultivasi adalah fondasi dan kekuatan magis adalah yang kedua. Dia tidak kekurangan sarana untuk bertarung, dan hanya hal-hal yang meningkatkan kultivasinya yang merupakan fondasinya. Adapun posisi putra mahkota pengadilan ilahi, terlepas dari apakah itu benar atau tidak ada gunanya baginya untuk mendapatkannya. Bukankah dia akan dikendalikan oleh orang lain dan tidak dapat bebas? Terlebih lagi, apa yang ingin dilakukan oleh tuan itu jelas terlalu berbahaya. Lihatlah betapa takutnya leluhur Ibel itu. Jika dia menerima posisi putra mahkota, dia mungkin tidak akan bisa lolos dari keterlibatan di masa mendatang. Akan lebih baik untuk menarik garis yang jelas dari awal untuk menghindari masalah. Lupakan saja, jika Anda tidak menginginkan hal-hal hebat, Anda harus mendapatkan sesuatu yang substansial terlebih dahulu. Setelah mengambil keputusan, dia kembali tersenyum, bahkan memeluk pinggang Dewa Langit dengan erat, sambil berkata dengan sangat akrab, kita bicarakan nanti apakah putra mahkota adalah putra mahkota atau bukan, tetapi sekarang aku harus meminta dua permintaan kepadamu, dapatkah kamu menyetujuinya? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Oh, aku tidak akan menolak jika itu dalam kekuasaanku. Dewa-dewa memandang Fang Xing dengan senyuman di wajahnya, dengan tatapan yang lembut dan baik hati. Di sisi lain, leluhur Ibel memandang Fang Xing dengan alisnya yang hampir berkerut menjadi jerawat, berpikir bahwa orang ini terlalu tidak tahu malu. Itu pasti dalam kemampuanmu, dan itu masalah yang sangat penting. Ekspresi Fang Xing menjadi serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, hal pertama adalah alam abadi kecil. Ibu Baptis, aku tidak mencoba menakut-nakutimu.
Para orang menyebalkan ini bukanlah orang baik. Mereka sangat ambisius. Kamu tidak tahu bahwa mereka diam-diam menyusun keterampilan surgawi yang disebut keterampilan surgawi lupakan cinta. Dikatakan bahwa itu sangat kuat. Jika kamu mempraktikkannya, itu mungkin cukup untuk mengancammu. Yang lebih menyebalkan adalah mereka telah mencari banyak wanita berbakat untuk mempraktikkan keterampilan surgawi ini. Banyak dari mereka adalah kenalanku, kamu tahu. Saya selalu tahu tentang teknik lupakan cinta surga. Mendengar ini, dewa-dewa sedikit mengernyit, lalu berkata, tidak mungkin untuk mengolah seni surgawi itu. Mereka hanya sekelompok orang bodoh. Aku terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Jika kalian tidak puas, kalian dapat pergi ke sana dengan kehendak ilahiku dan meminta mereka untuk menyerahkan kode dan menyelamatkan teman-teman kalian. Namun, sekarang adalah saat yang sulit. Aku belum sepenuhnya menaklukkan alam abadi kecil yang tersebar di seluruh alam semesta. Sekarang setelah 12 alam abadi kecil telah berjanji setia kepadaku, aku tidak dapat berbuat banyak. Aku akan membiarkan para abadi tua itu tetap hidup selama beberapa hari. Jika kalian tidak puas, aku akan menghukum mereka setelah aku menyelesaikan tugas besarku dan membiarkan kalian melampiaskan amarah kalian. Begitukah? Tidak apa-apa juga. Fang Xing merasa tidak puas, tetapi setelah memikirkannya, dia hanya bisa menyetujuinya terlebih dahulu, dan segera berkata yang satunya bahkan lebih serius. Kau tahu Laut Changlan Otang pembawa sial itu. Bukan Raja Naga yang memerintah di sana lagi. Sekarang ada ibel bernama serangga berkepala 9 yang menimbulkan masalah. Dia bukan orang baik, dan dia jelas tidak setia padamu. Dan sekarang dia menyandera istriku dan tidak akan mengembalikannya padaku. Dia menantu perempuanmu. Ibu Baptis, katakan padaku, haruskah kita memotong orang menyebalkan ini menjadi 3 bagian atau menjadi 27 bagian? Aku akan mendengarkanmu. Monster berkepala 9. Dewa-dewa juga sedikit terkejut ketika mendengar ini, lalu tatapannya menjadi jauh, dan dia menghela napas. Kalau begitu, sebaiknya kau cepat. Fang Xing tertegun sejenak, dan bertanya, apa maksudmu? Dewa-dewa berkata dengan lembut jika tebakanku benar, ia akan segera datang. Di jalan, Fang Xing bahkan lebih bingung aku bahkan belum mengantarnya pergi, bagaimana dia bisa datang. Dewa-dewa melirik leluhur ibel, lalu ke Fang Xing, dan setelah hening sejenak, dia akhirnya berbicara jalan menuju keabadian. Hanya ada 4 kata dalam kata-kata ini, tetapi leluhur ibel dan Fang Xing keduanya tertegun sejenak, dan kemudian mereka terkejut. 4 kata naik ke keabadian bukanlah hal yang asing bagi praktisi manapun. Bagi praktisi, ini bahkan merupakan impian utama yang mereka kejar. Siapa yang telah memulai jalan latihan tidak bermimpi untuk selamat dari 9 kesengsaraan dan naik ke keabadian di siang bolong suatu hari nanti. Namun jalan menuju surga telah lama terhalang, jadi kemanakah seseorang dapat naik ke surga? Saya memikirkan para kultivator penyendiri yang baru saja dibasmi oleh dewa penguasa. Mereka telah menunggu jalan menuju keabadian untuk dilanjutkan. Mereka telah menunggu selama puluhan juta tahun, dan baru saja mereka melihat sedikit bayangan jalan menuju keabadian, yaitu jembatan batu yang mengarah ke keabadian. Namun, jembatan batu itu sepenuhnya dikendalikan oleh daftar dewa, dan tidak seorang pun tahu kemana ia menghilang. Bahkan dewa penguasa tidak dapat berbuat apa-apa, jadi dari mana serangga berkepala 9 mendapatkan kemampuannya. Monster berkepala 9 itu adalah orang yang sangat ulet. Bahkan aku sangat takut padanya. Seolah memahami keterkejutan di hati Fang Xing dan yang lainnya, dewa-dewa menjelaskan dengan lembut dan apa yang akan dia tempuh sekarang bukanlah jalan Tao menuju keabadian, tetapi jalan kuno yang ditinggalkan oleh klan naga. Bahkan dapat dikatakan bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk menempuh jalan itu. 1230